天涯海角。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 56. Gelombang panas memenuhi gua bawah tanah yang terbakar, lahar merah terang yang bergulir di bawah peron, sering mengeluarkan suara letupan. Sho Danon semakin merasa napasnya menjadi lebih sulit. Udara yang terhirup ke paru-parunya terbakar. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas api. Namun, 6 ekor di depannya, masih diam-diam berbaring di sana, sepertinya cukup menikmatinya. Dia berdiri diam, menonton. Ragu-ragu sejenak, lalu maju ke depan, dan memegang tongkat api dengan erat pada saat yang sama. Peron itu panjang dan sempit, membentang jauh di atas danau lava. Saat Sho Danon berjalan lebih dekat, suhu di sekitarnya lebih panas, hampir tidak ada yang bisa menanggungnya. Mungkin karena panas terik atau alasan lain, tenggorokan Sho Danon sangat kering. Tapi dia tidak terganggu, sepasang mata tertuju pada rubah itu. Dia berhenti ketika dia 3 langkah dari rubah. Karena jauh lebih dekat, dia bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Dia menyadari itu memang rubah yang indah. Bulu putih murni di seluruh, terutama di tempat neraka yang terbakar ini, putih seperti salju. Belum lagi tentang bulu yang berbeda, bahkan tidak memiliki tanda terbakar. Hanya saja, matanya lebih dekat. Mereka mengerutkan kening seolah ada sedikit rasa sakit yang tergantung di antara alisnya. Sho Danon melihat itu, banyak ide melewati otaknya seperti pencahayaan. Dari Laguna Kolektif hingga sekarang, yang ia dengar hanyalah, roh rubah 3 ekor menjadi ancaman. Tapi rubah di depannya jelas berbeda dari rubah 3 ekor yang baru saja dia lawan sebelumnya. Dia dapat dengan samar-samar mengingat, ketika dia masih muda, Savion telah memberitahunya, dunia begitu besar sehingga tidak ada yang tidak mungkin ada. Ada banyak gunung dan sungai yang anggun, dan juga banyak iblis dan monster. Ada sebuah legenda mengatakan, rubah cerdas di dalam binatang buas. Banyak yang dibudidayakan menjadi setan. Dan di dalam ras rubah, ada cabang yang memiliki kekuatan paling spiritual. Dan ada hal khusus tentang mereka, semakin tinggi budidaya, semakin banyak ekor yang mereka dapatkan. Melihat rubah 6 ekor di depannya, hatinya tertegun. Kemudian pada saat ini, rubah 6 ekor di depan matanya, tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak. Ekor dan kepalanya bergerak. Setelah itu, ia membuka matanya. Dalam pupilnya yang gelap dan dalam, mencerminkan sosok pemuda yang gugup. Sho Danon terkejut dan mundur selangkah, meletakkan tongkat api di depan dadanya, bersiap. Tapi rubah putih berekor 6 hanya menatapnya, tubuhnya masih berbaring di batu biru itu, tidak punya niat untuk bertarung. Seseorang dan rubah, saling berhadapan seperti ini. Tidak ada suara di sekitar mereka, hanya suara mendidih lava berusia ribuan tahun jika ada suara, tetapi sepertinya sangat jauh. Udara masih menyala, melayang di antara manusia dan rubah. Anak muda, rendah, dengan suara melelahkan, keluar dari mulut rubah, memecah keheningan, apa yang kamu lakukan di sini? Sho Danon bisa membayangkan bahwa rubah menderita penyakit, itu sebabnya suaranya sangat lemah. Tetapi dia tidak mengecewakan penjaganya, dia berkata, kalian iblis merusak dunia. Aku, sebagai murid dari sisi kebaikan, akan mencabik-cabik bahaya demi orang-orang. Rubah putih berekor 6 menatapnya, matanya bersinar, tidak marah atau mencibir. Itu hanya menatapnya dengan ringan, setelah beberapa saat, itu mengalihkan pandangannya, berkata dengan tenang, ambisi yang bagus. Sho Danon kaget, lalu mengerutkan kening dan berteriak, jangan berikan aku ini, berdiri, aku. Kamu akan membunuhku. Rubah putih berekor 6 tiba-tiba memotong, dengan tenang bertanya. Sho Danon tidak menyangka akan bertanya langsung padanya. Dia kaget, lalu segera sadar, berkata, kalian roh rubah sedang merugikan dunia, menyebabkan orang menderita. Aku membunuhmu hanya untuk membawa keadilan surgawi. Rubah putih berekor 6 memutar kepalanya ke samping, dengan sedikit jijik, juga sedikit kesedihan, katanya, anak muda, saya melihat bahwa Anda kurang dari 20 kan. Sho Danon mendengus, jadi, aku masih akan membunuh iblis. Rubah putih berekor 6 menundukkan kepalanya, tiba-tiba dengan seruan, ia berkata, ya. Kalian manusia benar-benar berbakat dalam budidaya. Kita rubah selama ribuan tahun dalam budidaya yang bekerja keras,
manusia potensial yang baik hanya membutuhkan beberapa ratus tahun untuk melampaui kita, seperti lelaki tua sangguan itu, lalu dia tiba-tiba berhenti, memberikan senyuman pahit, memandang Shodanon, katanya perlahan, anak muda, usiamu masih sangat muda, bagaimana kau tahu kalau kita adalah ras rubah? Merugikan dunia, menyebabkan orang menderita. Petik 2. Shodanon tertawa dingin, roh rubah 3 ekor temanmu mengganggu penduduk Laguna kolektif sepanjang hari. Tidak hanya merampok ternak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga merenggut nyawa banyak orang. Bukankah itu merugikan dunia, menyebabkan orang menderita? Rubah putih berekor 6 merenung sejenak, berkata, benar, saya mendengar tentang ini darinya. Memang seperti yang Anda katakan, 3 hari yang lalu dia pergi ke Laguna kolektif. Ayah dan anak itu berani menolak. Penyakit saya buruk hari itu, dia dalam suasana hati yang buruk, jadi dia membunuh 2 manusia bodoh yang sembrono. Shodanon berkata dengan marah, lalu apa yang masih ingin kau katakan? Rubah putih berekor 6 berkata dengan ringan, kamu salah paham. Aku tidak berdebat denganmu. Jika aku adalah dia hari itu, aku masih akan membunuh mereka. Shodanon sangat marah. Dia menunjuk dan berkata, dan kamu berani mengatakan itu tidak merugikan dunia, menyebabkan orang menderita, mati iblis. Lampu hijau tongkat api menyala, hendak menembak di udara. Rubah putih berekor 6 tidak berniat untuk bergerak, masih berbaring di sana. Ia berkata dengan ringan, dunia yang kamu bicarakan, apa artinya itu? Shodanon terkejut, pikirannya berpacu. Tiba-tiba, melihat rubah putih berekor 6, mendengarkan kata-katanya yang tenang, dia dengan aneh mengingat Wan Renguang. Samar-samar, ada suara yang memanggil dari lubuk hatinya. Cahaya tongkat api redup secara bertahap. Namun, suara rubah putih 6 ekor masih berlanjut, di mata Anda, yang disebut dunia adalah tempat di mana Anda manusia sebagai bos. Segala sesuatu di dunia ini untuk Anda ambil sebagai manusia. Jika ada perlawanan, maka itu menjadi merugikan dunia, menyebabkan orang menderita, lalu itu menjadi tak termaafkan, pantas mati, kan? Petik 2. Shodanon memandangi rubah. Dia merenung dan tidak berbicara. Dia tidak tahu mengapa roh rubah 3 ekor dan rubah putih berekor 6 itu suka berbicara dengannya. Apa yang tidak dia mengerti lagi adalah mengapa kata-kata yang menantang keyakinannya memiliki dampak yang begitu besar dalam benaknya. Tapi, tahukah kamu bagaimana perasaan ras lain? Binatang-binatang yang dibunuh, dimakan oleh manusia, bagaimana perasaan mereka? Tetapi pada akhirnya, itu hanya karena kamu manusia yang kuat, binatang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, hanya tersisa dengan terbunuh. Suara rubah putih berlanjut dengan tenang, karena itu yang terjadi. Kami rubah sedikit lebih kuat dari kalian manusia, membunuh sebagian dari kalian, apa yang salah dengan itu? Dunia ini adalah kehidupan yang kuat, dan yang lemah mati, dia tersenyum, memperhatikan Shodanon, berkata, apa yang kamu katakan? Shodanon menatapnya, menggigit bibirnya, tidak mengatakan apa-apa. Juga, bahkan di dalam manusia, bukankah itu sama? Kamu pembudidaya, masih tidak dapat mencapai keabadian bahkan sekarang, tetapi sudah saling bertarung, yang disebut baik dan jahat. Sebenarnya hanya apa yang kamu katakan membuat itu cara, ini tidak lebih dari sekedar pemenang yang benar, yang kalah adalah yang salah. Kemudian dia tersenyum lagi, memperhatikan Shodanon, mengulangi, apa yang kamu katakan? Shodanon menutup matanya, mengangkat kepalanya, dan mengambil napas dalam-dalam. Rubah putih tidak berbicara, sepertinya lelah setelah mengatakan itu banyak lama. Apa yang kamu ingin aku katakan? Shodanon tiba-tiba berkata. Rubah putih memandangnya, menemukan bahwa dia sudah membuka matanya. Mata pria muda yang rumit namun cerah itu menatapnya. Setiap orang dari kalian mengatakan hal yang sama kepada saya. Shodanon berkata dengan dingin, rasanya salah kalau saya berada di orang benar, dan Anda membunuh orang yang menyebabkan kekacauan itu benar. Anda para bidat jahat, di samping meracuni pikiran orang-orang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Rubah putih tiba-tiba mengerutkan kening, matanya bersinar, berbunyi, apa, ada orang lain yang memberitahumu hal yang sama? Shodanon tidak menjawab, tetapi cahaya mistis tongkat api telah bersinar lagi, bersinar di wajahnya. Suaranya mengeluarkan, iblis, ayo. Lampu hijau hantu menutupi cahaya merah menyala, seperti gunung yang jatuh di atasnya. Rubah putih berekor 6 sedang menyaksikan lampu hijau yang menekan. Di tempat lava yang menyala seperti itu,
ada sedikit kedinginan, menyebabkannya menggigil. Pada saat ini, Xiao Danon tiba-tiba mendengar peluit angin cepat datang dari belakang, terowongan tempat dia jatuh. Suara itu seperti raungan binatang buas, juga seperti kuku ribuan serigala, dengan momentum besar sebelum dia bisa melihat apa itu. Xiao Danon terkejut, tetapi tidak berani menurunkan penjagaannya di rubah putih berekor 6. Dia mengambil tongkat api, meletakkannya di depan dadanya, bersiap-siap. Dan di tempat yang agak jauh, rubah putih berekor 6 juga mengerutkan kening, memandangi terowongan. Tak lama setelah itu, Xiao Danon merasakan gelombang panas yang datang dari terowongan. Membalut menjadi lebih sulit, memberinya perasaan dimasak di gua lava ini. Saat dia berada dalam keadaan bingung dan terkejut, kebisingan semakin dekat, momentum semakin kuat. Setelah beberapa saat, terowongan gelap itu memelototi cahaya di depan matanya. Naga api raksasa keluar dari terowongan sempit. Setelah keluar dari gua, naga api meraung, naik ke udara, menunjukkan taring dan cakar. Sosok putih turun dari kepala naga. Itu adalah roh rubah 3 ekor yang menyihir. Dia mendarat di depan rubah putih berekor 6, ada kekhawatiran di wajahnya. Ada beberapa tempat yang robek dan kotor di pakaian bersihnya. Sepertinya dia menderita beberapa kerugian dalam pertempuran. Xiao Danon terkejut, berakar di tanah, tidak maju. Perhatiannya tertarik oleh naga api raksasa di udara. Naga api ditutupi dengan nyala api, bahkan matanya adalah 2 bola api. Momentum naga api menjadi lebih ganas di gua lava bawah tanah ini. Setelah raungan naga, naga api menyerbu ke bawah. Xiao Danon terkejut, segera melangkah mundur, tetapi naga api hanya melewatinya. Dalam gelombang panas, naga api meraung dan mengebor ke danau lava, menghilang. Beberapa saat kemudian keluar, berenang nyaman di danau panas yang menakutkan ini. Suara tenang roh rubah 3 ekor datang, "Saudaraku, apakah Anda baik-baik saja?" Rubah putih berekor 6 tersenyum, berkata dengan ringan, "Tuan muda dari sisi baik ini belum melakukan apa-apa pada rubah yang sekarat ini." Xiao Danon memerah, lalu mengerutkan kening. Dari apa yang dikatakan rubah putih berekor 6, sepertinya akan mati karena sakit. Ada kesedihan di wajah roh rubah 3 ekor, dia berkata dengan tenang, "Saudaraku, di samping 2 orang yang datang dengan pemuda itu, ada juga 2 dari lembah dupa." Tubuh rubah putih berekor 6 bergidik, menoleh padanya, berkata, "Apakah itu orang tua Sangguan?" Roh rubah 3 ekor menggelengkan kepalanya, "Tidak. Itu adalah para murid dari generasi yang lebih muda, tetapi budidaya mereka cukup dalam. Aku bukan lawan mereka." Rubah putih berekor 6 terkejut, menghela nafas, "Aduh, kamu baru 300 tahun berkultivasi. Bahkan dengan Inferno Mirror, bagaimana kamu bisa melakukan perlawanan terhadap murid luar biasa dari faksi-faksi terkenal?" "Itu, biarkan saja." Pada wajah menyihir roh rubah 3 ekor, 2 garis air mata terlepas, "Tapi, saudara, sekarang, Gua Drek Kegelapan, ini tidak memiliki jalan keluar. Jalan di atas telah ditutup oleh 4 dari mereka. Sekarang pergi dengan Giant Black Lich untuk menahan mereka. Tapi esper mereka terlalu kuat, aku takut mereka akan berada di sini dalam dupa waktu. Apa yang harus kita lakukan?" Rubah putih berekor 6 menatapnya, mengangkat kaki depannya dengan susah payah, mencoba meraihnya. Tapi ketika diangkat ke udara, benda itu jatuh. Dia terengah-engah, lalu berkata, "Tidak bisakah kau melihat? Bahkan jika mereka tidak datang, aku tidak akan bertahan lama." Air mata roh rubah 3 ekor jatuh di bulu putih salju murni rubah putih. Suara rubah putih sangat tenang, "Selama 300 tahun, saya melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain, selalu hidup dalam kehidupan bayangan, takut orang-orang di lembah dupa akan memburu saya, dan juga perlu menderita Lunar Ice Stinger, racun es. Tapi sekarang, aku akhirnya tidak bisa melarikan diri." Roh rubah 3 ekor berkata dengan sedih, "Saudaraku, jangan katakan itu. Aku akan membawamu keluar dari sini. Kami masih memiliki cermin Inferno. Dengan kultivasi Anda, kami tentu bisa." Rubah putih perlahan menggelengkan kepalanya, berkata dengan tenang, "Landasan kultivasi saya ribuan tahun telah rusak sedikit demi sedikit oleh racun es Lunar Ice Stinger selama 3000 tahun ini. Sekarang tubuh saya benar-benar beku, dinginkan di dalam sumsum, saya sudah tidak bisa." Roh rubah 3 ekor menggigil, tidak bisa mengatakan apa-apa. Rubah putih mengangkat kepalanya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku benar-benar tidak bisa, tetapi kamu tidak bisa mati.
Kamu memiliki cermin inferno bersamamu. Ketika mereka masuk ke dalam terowongan, memanggil naga api dan menyerang mereka. Mereka akan terkejut dan mungkin tidak dapat menghentikan Anda. Anda akan tiba-tiba berhenti bicara. Roh rubah 3 ekor perlahan berdiri di depannya, memasukkan tangannya ke pakaiannya dan mengeluarkan esper dengan benang merah di kedua sisi. Itu adalah cermin inferno. Di gua lava yang terbakar ini, cermin inferno bersinar dengan warna merah. Dan totem api kuno di tengah akan terbakar dan melonjak. Roh rubah 3 ekor, wanita yang menyihir di mata Shodanon, sedang menatap inferno mirror di tangannya. Segera setelah itu, setetes air mata diam-diam jatuh di cermin inferno. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi asap putih, menguap ke udara. Jadi, rubah juga punya air mata. Jadi, setan juga punya cinta. Shodanon tertegun dan terpaku. 300 tahun, saudaraku. Dia berkata dengan tenang, dengan sedih, total 300 tahun. Ketika saya memiliki sedikit pencapaian dalam kultivasi dan bertemu Anda di Fox Hill, sejak saat itu, saya mengikuti Anda, dunia, ke gurun yang kering, hidup dalam kehidupan yang gelap, hidup dalam kehidupan yang perlu khawatir diburu oleh orang-orang. Tapi, saya tidak pernah menyesal. Shodanon perlahan mengambil beberapa langkah, berdiri di belakang mereka. Kebingungan aneh muncul di hatinya. Ketika dia mendengar istilah Fox Hill, hatinya bergerak. Itu terdengar akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat apa itu. Wanita yang menyihir, matanya dipenuhi air mata, tapi hari ini, mengapa kamu menyuruhku pergi? Rubah putih menurunkan kepalanya. Shodanon memperhatikan tubuhnya gemetar, mungkin karena kedinginan, atau hatinya tergerak. Saudara, wanita penyihir itu tiba-tiba berteriak. Suara itu sangat sedih dan melengking. Rubah putih mengangkat kepalanya. Shodanon juga terkejut olehnya. Inferno mirror yang tampak aneh ditempatkan dengan lembut di dadanya yang lembut dan bergelombang, bercahaya dengan cahaya lembut. Seluruh tubuh rubah putih itu gemetar, dengan kekuatan tiba-tiba yang tidak diketahui. Ia mengangkat setengah tubuhnya, berteriak, tidak. Bang! Ledakan, seperti memukul hati Shodanon. Dia berdiri di belakang wanita menyihir itu, melihat cahaya inferno mirror keluar dari punggungnya yang lembut. Sedikit, setetes, terbentuk menjadi sinar yang menyala-nyala, menembus kembali melalui tubuhnya yang lembut. Dunia di sekitarnya, semua suara, pada saat itu, tiba-tiba menjadi jauh. Semua amarah itu, semua yang hadir, perlahan-lahan hilang. Di mata pemuda itu, hanya ada darah merah cerah yang keluar dari tubuh indah yang lembut itu, jatuh ke tanah, berubah menjadi bunga merah terang, lalu perlahan-lahan beralih ke batu-batu. Tanah merah darah, tidak akan pernah kehilangan warnanya. Dia jatuh tanpa daya, jatuh di depan rubah putih. Teriakan serak keluar dari mulut rubah putih. Shodanon tidak bisa mengerti apa yang ingin dikatakannya. Rubah putih menjerit, dengan tubuh bergetar, ia berjuang untuk naik ke depan, naik ke tubuh lemah, sekarat tidak jauh dari itu. Tetapi tubuhnya sangat lemah sehingga hanya bisa mencapai sedikit setelah berjuang untuk waktu yang lama. Shodanon tiba-tiba bergegas ke depan. Dia bergegas maju, pada saat ini, dia lupa segalanya. Dia dengan hati-hati membawa tubuh wanita penyihir yang terluka parah itu, meletakkannya di depan rubah putih. Kemudian dia diam-diam melangkah mundur, berdiri di depan mereka. Dan pada saat ini, peluit keluar lagi dari terowongan jauh. Setelah suara keras, sesuatu jatuh dari terowongan. Hitam dan kering. Shodanon mengira itu adalah bagian dari tentakel yang menjebaknya. Kemudian dia berbalik, memperhatikan dua roh rubah. Rubah putih meraih wanita menyihir itu, tubuhnya bergetar keras. Bulu yang dulunya indah dengan cepat layu dalam kecepatan yang nyata. Kamu, suaranya serak, sepertinya mengatakan setiap kata merobek hatinya. Wanita yang menyihir, juga yang disebut roh rubah 3 ekor, wajahnya pucat seperti kertas, tanpa satu warna darah. Namun, itu masih lembut, sepertinya ketakutan akan kematian, sakit dadanya tidak bisa mengganggunya. Sampai sekarang, dia masih menatap rubah putih dengan lembut. Saudaraku, sekarang, kamu tidak bisa menyuruhku pergi. Rubah putih tersedak sehingga tidak bisa berbicara. Dia mengangkat tangannya, mencoba menyentuhnya. Tetapi ketika itu jatuh setelah diperpanjang setengah jalan. Darahnya telah mewarnai dada rubah putih. Saudaraku, kau dan aku, akan bersama-sama. Dia menutup matanya, dan tidak akan pernah dibuka lagi. Chapter 57.
Cermin inferno di dadanya perlahan mulai tenang. Semua cahaya mulai menghilang. Shodanon tiba-tiba menemukan, naga api raksasa itu juga hilang. Sungguh, dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dia berakar di tanah. Ribuan pikiran bergetar di benaknya. Tapi, dia masih merasa otaknya kosong. Rubah putih berekor 6 itu terdiam untuk sementara waktu, lalu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, memberi tahu Shodanon, anak muda, datang ke sini. Shodanon berjalan perlahan ke arahnya. Di belakangnya, di terowongan, teriakan angin semakin keras. Rubah putih berekor 6 masih memegang tubuh yang tidak sadar itu, wajahnya berubah tenang, bahkan suaranya damai seperti air, bisakah kau membantuku? Shodanon terdiam sesaat, lalu bertanya, apa? Rubah putih memandangi wanita di lengannya, dia berkata pelan, lemparkan kami berdua ke lava di bawah. Shodanon tiba-tiba mengangkat kepalanya, mundur selangkah. Rubah putih memandangnya, tidak mengatakan apa-apa. Mulut Shodanon terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia merasa matanya tiba-tiba terasa seperti terbakar oleh api. Mereka dipanaskan. Dia mengangguk dengan keras. Rubah putih tersenyum, memegangi wanita itu erat-erat. 1 langkah, 2 langkah, Shodanon perlahan-lahan membawa 2 rubah memeluk ke ujung platform. Udara panas mengamuk meraung di bawah kakinya. Akhirnya, ia mencapai akhir, berdiri di tepi antara hidup dan mati. Wajah rubah putih tiba-tiba menjadi lebih baik. Dia mengangkat kepalanya, menatap Shodanon. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi Shodanon saat ini. Kemudian tiba-tiba tersenyum, sepertinya semua dendam dilupakan, seperti seorang senior yang tua memandang seorang pria muda. Anak muda, mengapa menjadi seperti ini? Shodanon tidak mengatakan apa-apa. Rubah putih dengan ringan mengambil Inferno Mirror di dada gadis itu, menggunakan kekuatan terakhirnya, menarik lengan kanan Shodanon, mengikat Inferno Mirror di lengannya dengan benang merah. Ini adalah artefak surgawi yang ditukar dengan tak terhitung kehidupan dari ras rubah, sekarang berikan kepadamu sebagai kenang-kenangan. Ia tersenyum, tubuhnya gemetar keras lagi, darah hitam juga keluar dari mulutnya, namun, jangan biarkan orang melihatnya. Suaranya, akhirnya, juga jatuh. Shodanon menggigit bibirnya, mengambil napas dalam-dalam, lalu pergi. Jauh, setelah ledakan besar, Bilu dan Onara, dan Lisu dan Yanon dari lembah dupa melesat keluar dari terowongan dalam bentuk cahaya satu dan mendarat di peron. Mereka tiba tepat pada waktunya dan melihat Shodanon menjatuhkan kedua rubah ke magma. Shodanon berdiri di tepi peron, tidak melihat apapun di belakangnya, hanya menatap sosok yang jatuh di udara. Angin datang dan mengepak kerahnya. Cahaya lembut menyala, wanita anggun kehilangan pakaian manusianya, menunjukkan bentuk sejati sebagai rubah 3 ekor yang cantik. 2 rubah tak bernyawa namun indah, berpelukan, jatuh ke udara. Ditemani dengan suara rendah, mereka tenggelam ke lava, menghilang. Bilu agak khawatir. Dia melangkah maju dan berteriak, Xiao Fan. Tetapi pemuda itu seperti tidak mendengar apa-apa, tetapi berakar di tanah. Mereka keluar dari gua Drake, lalu gua batu hitam, akhirnya kembali ke atas bumi. Pada saat ini, langit sudah berubah pagi. Semua orang mendesah panjang, termasuk Lisu dan Yanon. Keduanya juga terlihat lelah. Dapat dimengerti bahwa, Giant Black Lich, yang dikalahkan oleh 4 dari mereka tidak mudah. Hanya Shodanon yang tetap diam. Bilu bertanya dengan lembut, tapi Shodanon hanya menggelengkan kepalanya. Lisu datang, berkata kepada Shodanon, jadi Zhang Sidi dapat melarikan diri dari bencana di bawah Forsaken Abyss, ini benar-benar layak untuk dirayakan. Shodanon memaksakan senyum, mengangguk sebagai balasan, terima kasih Li Siqiong. Yanon juga datang, wajahnya lebih baik daripada Lisu, dia tersenyum, Zhang Siqiong, kamu memiliki ikatan yang dalam dengan kekayaan, mampu bertahan dari bencana seperti itu ditakdirkan untuk memiliki keberuntungan yang baik di masa depan. Kemudian dia tiba-tiba tersenyum, ngomong-ngomong, karena mereka tidak bisa akan menemukan Anda di bawah Forsaken Abyss, mereka yang berasal dari fraksi Anda benar-benar khawatir, terutama Lu Siji Anda. Hati Shodanon bergerak, mengangkat kepalanya dan menatap Yanon. Tapi dia melirik Lisu dengan senyum aneh. Lisu merasakan mata dari Yanon, dia memberikan senyum langka, tetapi ada cahaya berkelebat di matanya, dia mengangguk pelan, memang, teman fraksimu sangat mengkhawatirkanmu. Lebih baik kamu bergegas kembali dan melaporkan bahwa kamu aman. Shodanon tersentuh,
Dia membungkuk, terima kasih kalian berdua. Yanon balas tersenyum, melihat sekilas gadis gaun hijau di belakang Shodanon. Dia cantik, tetapi ada bayangan gelap di wajahnya saat ini. Segera menarik perhatian Yanon. Dia memandang Bilu beberapa kali, lalu bertanya pada Shodanon, Zhang Siqiong, mereka berdua. Shodanon berbalik, berkata, oh, ini Onara, murid dari Herald of Valor dari faksi benar, Vajra. Kemudian dia berkata kepada Onara, Kakashi, keduanya adalah Li Siqiong dan Yanon Siji dari Lembah Dupa. Onara segera berbalik serius. Di mata para pembudidaya, reputasi Incense tidak ada di bawah Jadeon yang terkenal itu. Dia segera memberi hormat, salam untuk kalian berdua. Li Su dan Yanon membungkuk sebagai imbalan. Yanon tersenyum, budidaya saudara Si sangat tinggi. Onara memerah, tetapi Onara adalah orang yang lurus ke depan. Kebanggaan terlihat di wajahnya. Dia tersenyum, kamu membuatku tersanjung. Yanon tersenyum dan berbalik, menatap Bilu, bertanya pada Shodanon dan wanita itu. Shodanon tidak bisa bicara. Mata Bilu menjadi dingin. Onara melihat bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum, ini adalah Miss Bilu. Dia adalah teman saudara Zhang, sangat terlatih. Li Su melirik Bilu. Melihat dia tidak punya niat untuk menyapa, dia memalingkan wajahnya. Tapi Yanon tampak sangat prihatin tentang Bilu, dia tersenyum, Jadi itu Miss Bilu, dari mana faksi Anda berasal? Bilu melirik Shodanon, tetapi dia tetap diam, tiba-tiba dia tertawa dingin, aku tidak punya faksi, terlahir sendirian. Aku pernah membantu seseorang, tetapi ditinggalkan olehnya. Shodanon mengerutkan kening, Yanon menatapnya, tersenyum. Kemudian Li Su di depan terbatuk, menoleh ke arah Shodanon, Zhang Sidi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Shodanon tidak menunda, berkata, Li Siqiong, tolong tanyakan. Li Su menatapnya, berkata perlahan, Zhang Sidi adalah orang pertama yang memasuki Gua Drake. Apakah Anda melihat esper cincin giok, dengan totem api di tengah dan sengatan merah di kedua sisi, di dalam gua atau dengan putih rubah? Jantung Shodanon melonjak. Onara sudah berteriak, Ya, tadi malam ketika kita bertarung dengan roh rubah 3 ekor, dia menggunakan esper itu. Harapan muncul di wajah Li Su dan Yanon. Tapi pikiran Yanon lebih hati-hati, setelah berpikir, dia bertanya pada Li Su, tapi mengapa tadi malam ketika kita pergi ke sana, roh rubah 3 ekor tidak memanggil Inferno Mirror? Li Su berkata dengan ringan, dia menggunakan Inferno Mirror untuk memanggil naga api untuk melawan kita, maka Inferno Mirror harus bersamanya. Yanon merenung dan mengangguk. Li Su menoleh ke arah Shodanon, berkata, Zhang Sidi, Inferno Mirror adalah harta penting faksi saya. Apakah Anda melihatnya? Mata semua orang tertuju pada Shodanon. Shodanon mengambil napas dalam-dalam, diam sejenak, lalu berkata, tidak. Li Su kaget dan mengerutkan kening. Mata Yanon berkeliaran pada Shodanon, merenungkan dan bertanya, apa? Ketika Zhang Siqiong bertempur dengan roh rubah 3 ekor dan iblis rubah berekor 6, mereka tidak menggunakan Inferno Mirror. Shodanon terdiam beberapa saat, berkata, tadi malam saya tidak sengaja memasuki Gua Drake dan menemukan bahwa rubah putih, yang merupakan rubah 6 ekor iblis yang Anda bicarakan, sudah sakit parah, akan mati. Nanti ketika 3 roh ekor rubah masuk, mungkin karena bertarung dengan kalian berempat, kekuatannya terluka parah. Aku tidak menggunakan banyak kekuatan untuk mengalahkan mereka. Kekecewaan segera muncul di wajah Yanon dan Li Su. Yanon menoleh ke Li Su. Li Su berkata dengan ringan, sebelum kita keluar dari Gua Drake, aku sudah dengan hati-hati mencari di tempat itu. Tidak ada tanda-tanda Inferno Mirror, aku khawatir itu akan dibuang ke lava bersama dengan mereka. Yanon menghela nafas, lalu berkata, ngomong-ngomong, Li Siqiong, kami menghilangkan sisa rubah. Setidaknya kami punya sesuatu untuk dilaporkan ke faksi kami. Li Su mengangguk, lalu berbalik, melipat tangannya ke Shodanon dan yang lainnya, karena ini masalahnya, si Mei dan aku harus kembali ke Lembah Dupa untuk melapor, kita akan pergi dulu. Shodanon dan Onara dengan cepat berkata, tolong. Wajah Bilu masih gelap, berdiri di samping, tidak bergerak. Li Su mengangguk, berkata kepada Yanon, si Mei, ayo pergi. Yanon tersenyum dan mengangguk, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan memberitahu Shodanon, Zhang Siqiong, baru-baru ini ada pergerakan Velkin, Jadeon telah mengumpulkan pembudidaya benar lainnya di Bukit Bilos Laut Timur. Saya mendengar rumah tuanmu juga pergi ke sana,
mengapa Anda pergi ke sana dan bersatu kembali dengan mereka? Shodanon terkejut, lalu sorak-sorai muncul di wajahnya, benarkah? Mereka pergi ke Billows Hill. Aku akan segera pergi ke sana. Yanon tersenyum dan mengangguk, itu bagus. Li Siqiong dan aku mungkin juga pergi ke sana setelah kami melapor ke faksi kami, semoga kita bertemu lagi. Kemudian dia berbalik, dan mengambil beberapa langkah dengan Li Su, tetapi Yanon tiba-tiba berbalik lagi. Kali ini dia tersenyum kepada Bilu, Nona Bilu, lonceng emas di pinggangku sangat cantik. Bilu terkejut, lonceng emas di pinggangnya adalah Lupin Bell, yang ditinggalkan oleh Lady Jingling yang dia temukan ketika dia terjebak di dalam gua Blood Drop bersama Shodanon. Tiba-tiba disebutkan oleh Yanon, dia hampir mengira identitasnya dilihat oleh murid perempuan Incense yang lembut. Tapi Yanon hanya mengatakan ini seolah itu bukan apa-apa. Dia tersenyum lalu pergi bersama dengan Li Su. Bilu mengerutkan kening, dan masih terkejut. Lalu dia tiba-tiba merasa Shodanon menatapnya. 3 orang meninggalkan hutan di sekitar gua Drake kegelapan. Dalam perjalanan, mereka menemukan sumur lunar dari tadi malam. Bilu ingat roh rubah 3 ekor terus bertanya kepada Shodanon tentang apa yang dilihatnya di sumur, dia juga bertanya kepadanya. Shodanon pertama kali terkejut, tetapi tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Kemarahan naik dalam hati Bilu, dia tidak bertanya lagi, tetapi dia sangat ingin tahu, jadi dia berjalan ke sana. Dia melihat ke sumur kuno. Air yang dalam dan jernih itu mencerminkan wajahnya yang cantik. Tapi tidak ada yang aneh tentang itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Mereka keluar dari hutan, kembali ke Laguna Kolektif. Kepala dan orang lain sangat cemas. Begitu mereka muncul, orang-orang segera mengelilingi mereka. Ketika mereka mendengar Onara mengumumkan bahwa iblis telah pergi, mulai hari ini semua orang dapat memiliki kehidupan yang damai. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan dengan gembira. Shodanon berdiri di samping, memperhatikan kerumunan yang bersorak. Pikirannya bingung, sosok kedua rubah muncul kembali di depan matanya. Ketika Li Su bertanya kepadanya tentang cermin Inferno, dia tahu benda yang dia cari terikat di lengannya, tetapi otaknya mengingat apa yang dikatakan rubah putih. Sebenarnya, dia hanya bertemu setan rubah 6 ekor selama 1 malam, sama sekali tidak ada persahabatan. Tetapi melihat roh rubah 3 ekor melakukan bunuh diri dengan pikiran teguh, dan rubah-rubah berekor 6 membawanya dan jatuh ke magma bersama-sama, adegan menyentuh jiwa masih tetap ada di depan matanya. Dalam lubuk hatinya, dia merasa sangat ramah dengan roh rubah itu, jadi dia anehnya mengatakan dia tidak tahu, menyembunyikannya dari Li Su. Onara berhasil melarikan diri dari kerumunan dan menatapnya. Shodanon dan Bilu melihat apa yang ada di belakang Onara. Mereka adalah penduduk yang tersenyum yang akan mengelilingi mereka. Onara berbalik dan berkata kepada orang banyak, semua orang, dengarkan aku. Hal ini sudah berakhir, kita juga perlu melanjutkan latihan kultivasi kita. Hari ini kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Adapun hadiah seperti perak, saya dan 2 teman saya menghargainya tetapi uang hanyalah beberapa barang, tidak ada gunanya. Semua orang silakan kembali. Lalu dia mempercepat langkahnya, menarik Shodanon, berbisik cepat. Orang-orang melihat mereka bertiga berubah menjadi 3 lampu, lalu menghilang. Keributan bangkit. Mereka berdiskusi sebentar, lalu bubar. Tetapi setelah kerumunan bubar, seorang tua dan muda keluar dari sudut jalan, mengawasi tempat di mana ketiga orang itu menghilang. Mereka adalah peramal Taniska dan cucunya Tony. Taniska melirik ke arah itu, melihat tidak ada orang di dekatnya. Dia berbisik kepada Tony, tidak dapat membayangkan bahwa bahkan dengan cermin Inferno di tangan, roh rubah 3 ekor masih dihilangkan oleh mereka. Tony memakan lollipop yang baru dibeli, dia berkata, jika Esper itu benar-benar sekuat yang Anda katakan, mengapa itu masih terjadi pada roh rubah 3 ekor? Saya pikir Inferno Mirror hanyalah sosok tanpa kekuatan yang sebenarnya. Taniska mengerutkan kening, cermin Inferno adalah artefak dewa kuno, tidak ada keraguan dalam kekuatannya. Saya pikir itu kemungkinan besar karena budidaya roh rubah 3 ekor tidak cukup untuk melepaskan kekuatan penuh cermin Inferno, dan dengan 2 orang kuat dari Incense Valley tadi malam, dia sulit untuk lepas dari takdirnya. Tony meliriknya, menurutmu siapa yang mendapat cermin Inferno? Taniska mengangkat bahu, kemungkinan besar diambil oleh 2 murid Incense. Omong-omong, sialnya, aku berharap untuk masuk ke sana dan melihat apakah ada sesuatu yang baik, tidak menyangka. Tony memuntahkan kacang lollipop, berkata, kemana kita pergi, kakek?
Taniska merenung sejenak, berkata, aku mendengar yang baik dan jahat berkumpul di Laut Timur, tidak tahu mengapa. Dari arah kemana 3 orang akan pergi, itu adalah timur. Mungkin kita harus pergi ke sana, terlalu. Tony tertawa, ayo kita pergi. Semuanya tetap sama dimanapun kita pergi. Setelah Shodanon dan yang lainnya pergi, Laguna Kolektif kembali ke kedamaian. Di Gua Drake kegelapan, tidak ada lagi setan keluar dan membahayakan orang. Tapi yang aneh adalah, tak lama kemudian, ada banyak binatang aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di hutan di luar Gua Drake kegelapan. Untuk hari-hari berikutnya, jika mereka secara tidak sengaja memasuki hutan, 9 dari 10 tidak akan pernah keluar. Tapi binatang buas aneh itu memiliki perilaku khusus. Mereka tidak akan pernah meninggalkan hutan. Setelah warga Laguna Kolektif menemukan ini, tidak ada yang pernah memasuki hutan lagi. Seiring waktu berlalu, tempat ini menjadi sunyi. Tidak ada yang akan ingat apa yang terjadi di dalam hutan. Setelah Shodanon dan yang lainnya pergi, penduduk Laguna Kolektif membangun sebuah kuil di sebelah timur kota, menyembah 3 dewa. Pusatnya besar dan kuat seperti Vajra. Di samping ada seorang laki-laki dan perempuan. Gadis itu cantik, tetapi bocah itu aneh. Dia memegang tongkat api. Seperti masa lalu, orang-orang dari generasi kemudian sudah lupa apa yang terjadi hari ini. Tetapi kuil kolektif Laguna dipenuhi oleh para penyembah. Banyak orang datang untuk menyelidiki tetapi tidak dapat mengetahui dewa mana yang mereka miliki, sehingga muncul jawaban bahwa mereka adalah dewa bumi dari kolektif Laguna meskipun mereka tidak terlihat seperti satu. Mungkin mereka menyerap banyak kekuatan spiritual dari dupa, menurut orang-orang, para dewa di kuil ini akan selalu menjawab permintaan. Setelah reputasinya tumbuh, orang-orang dari desa dan kota terdekat juga datang beribadah. Ada yang ingin uang, ada yang berharap untuk pekerjaan, bahkan wanita hamil datang ke sini untuk menyembah Onara dan yang lain untuk anak laki-laki. Jika mereka bertiga tahu tentang ini, bagaimana perasaan mereka? Chapter 58. Setelah Shodanon, Bilu dan Onara meninggalkan Laguna Kolektif, mereka terbang ke timur dan mendarat di tanah setelah terbang jauh. Onara bertanya pada Shodanon, Kakak Zhang, kamu mau pergi kemana? Shodanon merenung sejenak, berkata, karena Yanon Shiji dari Inchense Valley mengatakan tuanku pergi ke laut timur Bukit Bilo, aku harus pergi ke sana untuk melihat mereka. Bagaimana denganmu? Onara berpikir sejenak, berkata, kalau begitu aku juga harus pergi ke sana. Guru menyuruhku untuk berkeliling dunia, berlatih dan meninggalkan perbuatan baik. Kali ini Velkin yang tersisa akan menimbulkan gelombang kekacauan lain, aku harus pergi ke sana dan membantu. Huff. Tiba-tiba, ada tawa dingin. Bilu mendengus, berkata dengan dingin, ambisi yang bagus, kebenaran yang bagus, tetapi pada saat itu jangan gagal mengalahkan Velkin dan malah kalahkan dirimu dengan mereka. Onara tertegun, tidak bisa mengatakan apa-apa dan menoleh ke arah Shodanon. Shodanon merasa malu, menoleh ke Bilu, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Bilu tertawa dingin, apa yang kamu cari untukku? Shodanon dan Onara bertukar pandang. Shodanon sedikit lebih baik, dia sudah lama bersama Bilu dan mengerti emosinya. Dan dia juga tahu identitas Bilu, jadi dia tidak peduli. Tapi Onara adalah pria yang lurus ke depan. Dia dibujuk kembali oleh Bilu, tetapi memalukan untuk marah pada seorang gadis muda yang cantik, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah mengendalikan amarah di hatinya. Gurunya telah memperingatkannya sebelum dia pergi, itu adalah suatu keharusan untuk menjauh dari wanita karena mereka adalah hal yang paling tidak rasional di dunia, terutama gadis muda yang cantik. Hari ini dia menemukan situasi ini, dia menyadari tuannya benar-benar bijaksana. Shodanon melirik Onara. Melihat dia tercengang, Shodanon merasa sedikit menyesal. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pria itu benar-benar mengagumi dan memuji kebijaksanaan tuannya dalam hatinya untuk diskusi brilian para wanita di dunia ini. Sebaliknya dia pikir Onara marah pada Bilu. Dia berbalik, menatap Bilu, melihat wajahnya masih dingin, dia menghela nafas, kemana kamu berencana pergi? Bilu meliriknya, mendengus, bukan urusanmu. Shodanon sedang dibujuk kembali olehnya, dia tidak bisa berbicara, tetapi hatinya tidak marah tentang hal itu. Dia tahu dia menuju ke East Sibyl's Hill, itu berarti dia akan menjadi musuhnya. Itu normal bahwa dia gila. Onara tiba di belakang Shodanon, matanya dipenuhi gairah, dia menepuk lembut bahu Shodanon, dengan tampilan, aku mengerti bagaimana perasaanmu.
Shodanon menatapnya, membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Situasinya memalukan, dia punya alasan tetapi tidak bisa mengatakan, ini menyedihkan. Pada akhirnya, Shodanon dan Onara masih belum bisa mendapatkan jawaban dari mana dia akan pergi dari Bilu. Sebenarnya mereka tidak berani bertanya. Mereka hanya berjalan ke timur, dengan Bilu berjalan di depan mereka. Dalam perjalanan, suasana hatinya masih tidak baik, terus berbicara dengan kata-kata dingin di telinga mereka. Kemudian, Shodanon dan Onara agak takut padanya. Ketika dua dari mereka berbicara dengan riang, Bilu berbalik dan memelototi mereka, segera menyebabkan mereka menurunkan suara mereka atau diam untuk sementara waktu. Mereka berjalan seperti ini selama 2 hari. Mereka bertiga berjalan ke timur, tiba di sebuah kota besar bernama Changhe. Mereka pergi ke kota, Onara dan Shodanon menyebar dan bertanya kepada orang-orang. Mereka menemukan Changhe adalah sebuah kota yang terletak paling dekat dengan Laut Timur. Dari sini, terus berjalan ke timur untuk 400 mil lagi akan menjadi pantai Laut Timur. Ketiganya berjalan ke Changhe, melihat pakaian penduduk Laut Timur tidak jauh berbeda dari dataran tengah. Tempat ini penting dari wilayah Laut Timur, banyak pedagang keliling beristirahat di sini. Tapi hari ini, ada banyak pembudidaya di kota. Ketika mereka berbicara di jalan, mereka bisa melihat banyak orang mengenakan pakaian dari faksi yang berbeda. Apakah mereka semua menuju ke Bukit Bilos? Shodanon dan Onara berdiskusi dan memutuskan mereka harus mencari penginapan kecil dan beristirahat untuk malam itu. Besok pagi, mereka akan berangkat ke Below Hill. Keduanya setuju, lalu mereka melirik Bilu. Ketika mereka berbicara, mereka sengaja mengangkat suara mereka. Mereka berpikir Bilu harus bisa mendengar mereka sepenuhnya karena dia berdiri di sebelah mereka. Tapi Bilu sepertinya tidak tahu apa-apa. Dia berdiri di sana tanpa emosi, matanya menatap orang-orang yang bepergian di jalan. Dia tidak menanggapi mereka. Karena frustrasi, Shodanon berjalan menghampirinya dan bertanya, "Nona Bilu, bagaimana menurutmu?" Bilu bergetar, lebih seperti terkejut. Tatapannya menjauh dari jalan. Shodanon memperhatikan dia mengerutkan kening dan merenungkan, sepertinya dia tidak sengaja mengabaikannya, lebih seperti dia melihat sesuatu yang membingungkan. Dia penasaran, ada apa ini? Tatapan Bilu beralih ke jauh lagi. Shodanon mengikuti matanya, tetapi hanya melihat orang-orang yang bepergian, banyak yang mengenakan pakaian aneh, mereka mungkin pembudidaya. Tapi dia tidak bisa mengetahui apa yang dilihat Bilu. Bilu terdiam sesaat, berbalik dan berkata, "Apa yang kamu minta?" Shodanon dengan hati-hati memberitahunya tentang menghabiskan malam di sebuah penginapan kecil, melihat Bilu tidak menjawab, sementara Onara berdiri jauh, Shodanon merendahkan suaranya, "Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan?" "Tidak mungkin aku bisa membawa Anda melihat tuanku. Ada banyak pembudidaya benar di Changhe, itu akan berbahaya jika identitas Anda terungkap." Bilu memandangnya, bertanya, "Anda mengkhawatirkan keselamatan pribadi saya, atau khawatir bahwa saya akan menjadi beban Anda?" Shodanon kaget. Dia mengangkat matanya dan menatap Bilu, melihat mata cerahnya yang berair menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Bilu tersenyum dan berjalan pergi. Onara datang, melirik Bilu, lalu bertanya pada Shodanon, "Brother Zange, apa yang dikatakan Miss Bilu?" Sebelum Shodanon menjawab, Bilu sudah berbalik, menunjukkan senyum langka, berkata, "Bukankah kamu mengatakan kita akan tinggal di sebuah penginapan? Mengapa tidak bergerak?" Shodanon dan Onara kaget, saling memandang. Kekaguman muncul di wajah Onara, dia memberi jempol pada Shodanon, berkata, "Kakak Zhang, kamu benar-benar memiliki kemampuan dalam dirimu, hanya dengan beberapa kata saja kamu bisa membuat wanita kita bahagia." Shodanon dipuji oleh Onara tanpa alasan. Dia hendak membela diri, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia hanya berjalan dengan Onara di belakang Bilu. Tapi sudah ada pemikiran di benaknya, apakah dia terlalu terlibat dengan gadis Velkin ini? Berdasarkan ide Shodanon dan Onara, yang mereka butuhkan adalah menemukan penginapan kecil untuk beristirahat selama 1 malam. Tapi ketika mereka berjalan, keduanya melihat Bilu masuk langsung ke sebuah nama kedai, Hai Yun Lou. Kedai ini setidaknya 10 kali lebih besar dari penginapan kecil yang mereka harapkan. Shodanon dan Onara bertukar pandang. Tapi sejak Bilu memasukinya, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti. Shodanon berbisik pada Onara, "Saudaraku Si, apakah Anda punya cukup uang?"
Saya hanya punya 4 perak. Kemudian Shodanon tiba-tiba berhenti, dia ingat 4 perak yang tersisa dibohongi oleh Taniska, peramal. Onara tidak memperhatikan ekspresi Shodanon, dia berkata dengan getir, aku sedikit lebih baik daripada kamu, hanya beberapa perak. Lebih dari kamu. Dia berhenti, lalu berbisik, berdasarkan perabotan di sini, tempat ini membutuhkan setidaknya 30 atau 40 perak. Saat ini, Bilus sudah tiba di depan konter manajer. Manajer itu mengangkat kepalanya, senyum menumpuk di wajahnya, berkata, Nyonya, Anda perlu tinggal. Ding, sebuah ingot emas kecil dilemparkan ke atas meja di hadapan manajer. Nilainya setidaknya 100 perak. Mata manajer terbelalak dari senyuman, katanya, Nyonya harap yakinlah. Ini adalah kedai yang berpengalaman, itu akan memastikan Anda merasa seperti di rumah di sini, puas ketika Anda pergi. Bilu memotong kata-katanya, berkata, beri aku ruang kelas atas, harus bersih. Manajer itu tertawa dengan sopan, tentu saja. Bilu memandangi punggungnya, berkata, kalau begitu cari kamar lain untuk mereka berdua. Manajer itu melirik Shodanon dan Onara, lalu menoleh ke Bilu, tersenyum, apakah mereka berdua juga? Bilu mendengus, ruang penyimpanan cukup baik untuk mereka. Manajer itu diam. Shodanon dan Onara juga diredam. Selesai, manajer memanggil pekerja dan memperlakukan Bilu seperti seorang putri. Adapun Shodanon dan Onara, manajer tidak benar-benar memasukkan mereka ke gudang, ia menempatkan mereka di ruangan normal. Shodanon dan Onara tidak keberatan tentang itu. Mereka tidak manja dan mereka mengerti sifat manja Bilu. Setelah mereka bertiga pergi, kedai itu kembali tenang. Orang-orang bepergian di jalan yang sibuk. Awan berubah di langit. Ketika senja semakin dekat, seorang tua dan seorang muda masuk. Orang tua itu memegang spanduk kain dengan tulisan, bimbingan abadi. Yang muda adalah gadis kecil, makan permen lollipop. Mereka adalah Taniska dan cucunya Tony. Taniska melihat sekeliling, Tony juga melihat sekeliling. Melihat dekorasi yang luar biasa, dia terkesiap, berbisik, kakek, apakah kamu menuju ke arah yang salah? Kebanggaan muncul di wajah Taniska, dia berkata, kamu pikir kakekmu benar-benar tidak berguna selama bertahun-tahun. Tony penasaran, jadi tidak. Taniska memelototinya, berkata, tunggu saja. Kemudian, dia berbalik dan mendapati manajer sedang melakukan perhitungan di konternya, dia dengan cepat membawa Tony ke konter. Manajer memperhatikan ada seseorang yang datang ke arahnya, dia mengangkat kepalanya, dan hendak menyapa, tetapi dia terkejut dan terkejut. Taniska tersenyum, sikap celestialnya sangat mirip dengan para pembudidaya tinggi. Dia berkata, Manajer Wang, Anda masih ingat saya. Manajer Wang berseru, dan berlari ke arahnya dari belakang meja. Wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan kejutan yang menyenangkan. Tony terpana dengan reaksinya. Dia berkata, kamu senior-senior, kenapa kamu ada di sini? Aduh, ini 30 tahun kami belum saling bertemu. Aku selalu merindukanmu. Taniska tersenyum, dengan watak surpreme dia membersihkan debu dari pakaiannya, tersenyum ringan dia berkata, aku bukan manusia. Tahun-tahun ini aku berkeliling dunia, ke banyak gunung dan negeri ajaib yang terkenal, mengunjungi makhluk surgawi, menyerap roh langit dan bumi, kapan saya bisa punya waktu untuk datang? Tony jatuh ke tanah, tetapi manajer Wang percaya itu tanpa keraguan, terus mengangguk, benar, kamu senior abadi pasti berbeda dari manusia seperti aku. Kemudian, dia memerintahkan Taniska dan Tony untuk duduk di meja yang bersih, bergegas memanggil pekerjanya untuk menyajikan teh terbaik. Taniska melihat sekeliling, berkata, melihat penampilan di sini, bisnismu pasti berjalan sangat baik selama beberapa tahun terakhir. Manajer Wang dengan hormat berkata, ya, itu diberkati oleh Anda. Taniska batuk, kali ini aku datang ke sini adalah untuk mengunjungi seorang teman kultivator di Laut Timur. Aku ingat bahwa aku memiliki tujuan yang ditakdirkan untukmu tahun itu, jadi aku datang dan melihat-lihat. Malam ini aku akan tetap di tempatmu. Manajer Wang mengangguk, tentu saja, merupakan suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Saya juga berencana untuk membawa keluarga saya untuk melihat Anda. Taniska tertawa, memasukkan tangannya ke pakaiannya, berkata, jadi, berapa malam? Manajer Wang segera menggelengkan kepalanya, saya sudah sangat berharap Anda datang ke sini, bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Tangan Taniska masih dalam pakaiannya, dia menggelengkan kepalanya, aduh. Manajer Wang,
Aku tahu aku mencerahkanmu tahun itu. Tapi kamu melakukan bisnis, tidak baik bagiku untuk melanggar aturan. Manajer Wang agak gelisah, berkata, Abadi senior, lihat apa yang Anda lakukan untuk saya. Jika bukan karena Anda memberi saya bimbingan, dan mengizinkan saya untuk, lalu dia tiba-tiba melihat sekeliling, menurunkan suaranya, berkata, jika bukan karena Anda mengizinkan saya menanam pohon kekayaan di Gua Naga Laut Timur, bagaimana saya bisa menghasilkan kekayaan selama 30 tahun terakhir? Anda bisa tinggal di kedai ini, jika saya masih mengambil uang Anda, saya akan dihukum oleh Guntur. Petik 2. Taniska tersenyum dan mengeluarkan tangannya, berkata, jika begitu, aku tidak akan menolaknya. Manajer Wang mengangguk dan mengobrol sebentar. Pekerja itu datang dan memberitahu mereka bahwa ruang kelas atas sudah siap. Manajer Wang bangkit dan memimpin Taniska dan Tony ke kamar mereka. Di aula belakang, bangunan itu aneh. Tinggi 3 lantai, dengan bentuk heksagonal. Di tengah ada halaman besar beraspal dengan bluestones. Tetapi jejak waktu meninggalkan rumput hijau di celah di antara batu-batu. Di tempat paling tengah, seekor birk perak berdiri kesepian, layu dan kurus. Manajer Wang membawa mereka ke kamar yang tenang di lantai 3. Mengobrol dengan mereka sebentar lalu pergi. Ketika dia pergi, dia berkata malam ini dia harus mengundang senior abadi ke sebuah pesta. Tentu saja, senior abadi, mencoba semua yang dia bisa untuk menolak, mengatakan dia berkultivasi selama bertahun-tahun, sudah tidak terlibat dalam urusan fana. Tetapi manajer Wang sangat tulus, pada akhirnya, senior abadi itu dengan enggan menerima atas nama cucunya Tony. Setelah manajer Wang pergi, Tony menutup pintu, hanya menyisakan Taniska dan dia di kamar. Taniska terkikik, bagaimana? Tony bertanya balik kepadanya, apakah Anda benar-benar akan memberinya uang? Bagaimana jika dia benar-benar meminta uang kepada Anda? Taniska berkata dengan benar, lalu apa? Taniska adalah makhluk surgawi yang dibudidayakan. Bagaimana saya akan peduli dengan hal yang tidak berguna seperti itu? Tony mendengus, jangan beri aku ini. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak punya uang di pakaianmu. Taniska terkejut, apa katamu? Tony berkata, uang Anda dipisahkan menjadi 3 kelompok. Satu menyembunyikan di ikat pinggang Anda, satu menyembunyikan di sepatu bot Anda, satu lagi bersembunyi di dalam spanduk Immortal Guidance Anda. Anda pikir saya tidak tahu? Anda tidak memiliki perak di pakaianmu. Taniska terkejut, memerah, berkata, Brad, bagaimana kamu tahu tentang ini? Tony memelototinya, berkata, apa yang kamu bohongi padanya 30 tahun yang lalu? Taniska berkata dengan marah, omong kosong, kapan aku berbohong padanya? Tony mendengus, jangan berikan aku ini lagi. Gua Naga Laut Timur adalah asal mula lautan, sebuah dunia spiritual. Itu pasti ada di bawah lautan dalam. Bagaimana bisa ada di dunia fana? Kata-katamu hanya bisa berbohong kepada orang jujur seperti manajer Wang. Taniska tersenyum malu, tetapi kemudian menghela nafas, dengan perasaan sedih. Tony mengerutkan kening, ada apa? Taniska terdiam sesaat, berkata, sebenarnya, ini ada hubungannya dengan ayahmu. Tony terkejut, ayahku, bukankah dia mati 20 tahun yang lalu? Taniska mengangguk, 30 tahun yang lalu, ketika ayahmu masih muda, dia dan aku pergi ke Changhe bersama. Meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam ramalan seperti kamu. Pada waktu itu manajer Wang masih seorang pekerja di sebuah penginapan normal, tetapi ayahmu mengatakan wajahnya cukup bagus. Lebar dan datar, tanpa ujung lancip, mata besar tanpa alis bengkok, ditakdirkan untuk damai, bisa menghasilkan banyak uang. Jadi dia tersenyum, jadi saya menemukan waktu dan secara diam-diam membimbingnya, mengatakan kepadanya bahwa ia perlu menanam birk perak di Gua Naga Laut Timur, memasang karakter, maka ia harus menghasilkan banyak uang. Jadi, Tony melanjutkan untuknya, jadi dia melakukan apa yang kamu katakan padanya dan benar-benar menghasilkan banyak uang, memulai kedai besar ini, bisnis yang sukses, semuanya bergantung pada bimbinganmu, kan? Taniska tertawa. Tony meliriknya, berkata, tapi aku benar-benar ingin tahu di mana Gua Naga di Laut Timur yang kamu katakan padanya. Taniska mengangkat alisnya, tersenyum, datang. Lalu dia menariknya ke jendela, menunjuk ke bawah, berkata, itu dia. Tony terkejut. Apa yang dia tunjukkan adalah birk perak setengah mati. Dia bertanya, di sana.
Mengapa pohon itu terlihat setengah mati? Taniska berkata, sampah. Jika pohonmu ditanam di lantai batu biru, dapatkah pohon itu hidup dengan baik? Tony tidak bisa mengatakan apa-apa. Taniska memandang ke langit, berkata, langit tampak sangat gelap hari ini, mungkin akan turun hujan malam ini. Malam mulai gelap, hujan mulai saat senja, tetapi sampai tengah malam, masih belum ada tanda-tanda istirahat. Bilu berada di ruang kelas atas di lantai 3. Shodanon dan Onara berada di lantai bawah. Setelah hujan, udara menjadi sedikit lembab. Shodanon berguling-guling, tidak bisa tidur, tapi alasannya jelas. Onara tertidur, tetapi bunyi dengkurannya yang keras dan tebal sangat pas di tubuhnya. Jika ini bukan kejutan di surga, ini setidaknya tidur bergetar. Shodanon menghela nafas, duduk dan mengenakan pakaiannya. Dia duduk dalam kegelapan sebentar, lalu membuka pintu dan keluar. Di malam yang gelap, halaman sepertinya tidak berdasar. Tetapi cahaya lemah datang dari tempat yang tidak diketahui telah memungkinkannya untuk melihat sosok Birk perak di bagian dalam halaman. Dia mengangkat kepalanya ke langit. Mengambil napas dalam-dalam, udara dingin dan lembab masuk ke dadanya. Meskipun dia berdiri di koridor, angin dari luar menyebabkan tetesan hujan tipis menerpa wajahnya. Dia berbalik dan menutup pintu. Mengikuti koridor bentuk cincin, dia berjalan perlahan. Malam itu gelap, angin menderu, hujan turun. Hujan turun dari langit, menghantam lantai batu biru di halaman, menciptakan semprotan. Di atap di atas koridor, air hujan berkumpul bersama, jatuh seperti air terjun tipis. Berjalan di sini, seperti berjalan di gua air di gunung yang tenang. Dan itu seperti, ketika itu, dalam ingatan pemuda ini, ada juga yang seperti malam. Di tempat gelap yang tidak diketahui, ada desahan rendah. Angin bertiup kencang, bersiul, hujan langit miring. Sebagian keras Shodanon basah, tetapi dia tidak menyadarinya, dia hanya menatap ke depan. Dalam hujan, seseorang memegang payung, diam-diam berdiri di bawah pohon di tengah hujan. Mata berair tampak menangkap sesuatu, tampak mendengar sesuatu, tampak merasakan sesuatu. Wanita itu berbalik, langit sepi, hujan sepi. Dia dan wanita itu diam-diam saling menatap. Angin masih bertiup, hujan masih turun. Chapter 59. Warna malam itu gelap dengan angin kencang. Daun-daun yang jatuh dengan lembut mengambang di angin. Di bawah payung hijau muda, gaunnya berkibar di antara angin, beberapa rambut menempel di pipinya yang putih salju. Shodanon berdiri di sana, pada saat itu, ada ide membingungkan yang terlintas di benaknya. Di malam yang aneh ini, tempat yang aneh, tapi ada hujan yang tak asing. Dia berjalan perlahan ke tengah hujan. Di belakangnya, ada sepasang mata hantu mengawasinya dalam kegelapan. Ketika dia semakin dekat, seluruh dunia tampak tenang. Matanya tepat di depannya, sangat lembut. Kenapa kamu tidak tidur? Shodanon bertanya perlahan. Bilu tidak menjawab, hanya mengawasinya, dengan sepasang mata berair yang mencerminkan sosoknya. Hujan membasahi pakaiannya, di antara rambutnya, mereka membentuk setetes hujan kristal, jatuh dari rambutnya, dan meluncur di pipinya. Bagaimana denganmu? Dia bertanya kembali, mengapa kamu tidak tidur? Shodanon terdiam sesaat, lalu berkata, mendengkur Onara terlalu berisik. Aku tidak bisa tidur. Bilu kaget, lalu tertawa pelan. Cahaya berair di sekitar matanya tampak cerah. Di mata Shodanon, dia seperti bunga bakung mekar di malam hujan. Dia tersenyum, mengulurkan tangannya dan menarik Shodanon padanya. Shodanon tidak bisa membantu tetapi melangkah maju. Di tengah hujan, payung hijau kecil diletakkan di atas kepalanya. Di bawah payung, itu adalah napasnya yang lembut. Jantung Shodanon melonjak lebih cepat. Dia memalingkan muka, tidak memandangnya. Tapi aroma lembut dari tubuhnya menyelimutinya. Besok, apakah kamu akan pergi ke Billows Hill? Tanya Bilu pelan. Hati Shodanon bergerak, berkata, iya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan meliriknya, bagaimana denganmu? Bilu tersenyum, aku juga. Wajah Shodanon berubah, dia mengerutkan kening dan berkata, jangan konyol seperti anak kecil, ada banyak orang dari sisi baik di sana. Tuanku memiliki temperamen yang buruk, kamu akan berada dalam bahaya jika kamu pergi ke sana. Bilu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya diam-diam. Shodanon memiliki perasaan gelisah, tetapi tidak bisa mengatakan apa itu. Tapi dia tahu,
Tidak baik berdiri bersamanya seperti ini di malam hujan, dia berkata, aku akan kembali dulu. Bilu tidak menjawab, jadi Shodanon meninggalkannya dan kembali. Tetapi ketika dia setengah jalan di sana, di belakangnya, di tengah hujan, suaranya tiba-tiba terdengar. Xiao Fan. Shodanon terkejut. Itu adalah pertama kalinya Bilu memanggilnya dengan nada bersahabat. Dia perlahan berbalik. Hujan turun di antara mereka. Jauh tampak lebih besar, karena wajah Bilu menjadi lebih buram. Tapi suaranya masih sangat jelas. Ketika aku berdiri sendirian di sini, aku berpikir, jika kita tidak dapat melarikan diri dan mati di Gua Blood Drop, itu sebenarnya tidak buruk. Shodanon terkejut, lalu memaksakan senyum, jangan bercanda tanpa berpikir tentang hal itu. Lalu dia bergegas pergi. Bilu memperhatikan punggungnya, menundukkan kepalanya, menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya, setidaknya, aku tidak akan menyesal. Shodanon berjalan di koridor, menghindari hujan. Hatinya lega. Entah mengapa, dia selalu merasa gugup ketika menghadapi Bilu gadis cantik Velkin. Mungkin tekanan dari identitasnya. Dia menghela nafas dan melihat ke belakang, melihat gadis itu masih berdiri di tengah hujan. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya. Tidak lama setelah dia pergi, di belakangnya, kegelapan tiba-tiba bergerak. Seorang wanita ditutupi dengan pakaian hitam dan kerudung hitam keluar dan berjalan di sebelahnya. Bilu berbalik, berkata dengan ringan, Bibi Negar. Wanita berpakaian hitam memandang ke arah Shodanon, dengan suara tenang dan tanpa perasaan, ayo pergi. Ayahmu menunggumu, di Billows Hill. Bilu perlahan mengangguk. Subuh, Shodanon yang akhirnya bisa tidur terbangun oleh suara keras Onara, kakak Zhang, bangun. Shodanon membuka matanya dengan susah payah. Melihat Onara dipenuhi dengan semangat dan energi, jelas dia tidur nyenyak semalam. Dia tersenyum pahit, tidak mengatakan apa-apa. Dia memanjat dan pergi ke baskom untuk mencuci wajahnya dengan matanya yang buram. Onara duduk di tempat tidurnya, tersenyum, kakak Zhang, hanya berkata, kamu masih sangat muda dan juga seorang kultivator, setelah satu malam kamu harus dibaptis. Lihat dirimu, sepertinya kamu tidak tidur tadi malam. Shodanon bergumam dalam benaknya, dengan kamu di sini, siapa yang bisa tidur? Tapi dia hanya tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah mereka selesai mencuci, Onara mengambil Shodanon untuk membangunkan Bilu. Shodanon tidak mau, tetapi dia merasa tidak benar untuk memberitahu Onara. Tanpa diduga tidak ada jawaban ketika mereka mengetuk pintu untuk waktu yang lama. Ketika mereka bertanya kepada manajer, mereka menemukan Bilu pergi tadi malam, juga membayar uang untuk menginap. Onara terkejut, merasa aneh. Shodanon berdiri di samping, menghitung. Berdasarkan apa yang dikatakan manajer uang, dia pergi tak lama setelah dia meninggalkannya. Awalnya Shodanon bingung tentang apa yang harus dilakukan jika Bilu akan ikut dengannya ke Bukit Billows. Tapi bagaimana dia tiba-tiba pergi tanpa pemberitahuan, dia bingung. Ketika Onara berencana untuk berdiskusi dengan Shodanon, manajer uang tiba-tiba bertanya, maaf, apakah nama Onara? Onara terkejut, berkata, benar, bagaimana kamu tahu? Manajer uang senang, dia mengeluarkan sepucuk surat di bawah meja, berkata, pagi ini seorang pelanggan mempercayakannya kepada saya, mengatakan untuk memberikan ini kepada seorang pria muda bernama Onara. Pasti Anda. Onara mengambil surat itu, ternyata namanya benar-benar ada namanya, dia membukanya dan melihatnya. Shodanon juga menenangkan diri dan memandang Onara. Ketika Onara membaca, alisnya mengerutkan kening lebih dekat dan lebih dekat, dia berteriak, Tuan. Shodanon terkejut, ada apa dengan tuanmu? Onara menggelengkan kepalanya, tidak tahu, tetapi surat ini ditulis oleh tuanku, memberitahuku untuk segera pergi ke kuil Dewa Bumi di bumi. Kakak Zhang, sepertinya kita perlu berpisah untuk saat ini. Shodanon mengangguk, tidak masalah. Kamu baik-baik saja. Aku juga buru-buru pergi ke Billows Hill dan melihat tuanku. Onara tersenyum, ketika saya melihat tuan saya, setelah berbicara dia senior juga harus datang ke Billows Hill. Kita akan bertemu lagi saat itu. Shodanon tidak mengenalnya lama, tapi dia merasa sangat ramah padanya. Dia tersenyum, oke. Onara tersenyum, berbalik dan pergi. Shodanon pergi bersamanya sampai pintu masuk kedai, menyaksikan tubuhnya yang besar menghilang di kerumunan. Dia berdiri di sana terkejut sesaat, lalu berbalik dan menuju ke timur bersama. Ketika mereka sudah lama pergi, di aula utama Haiyun Luo,
Taniska dan cucunya Tony perlahan keluar. Tony berkata dengan pelan, itu sudah dekat, hampir bertemu musuh lama. Lalu dia menatap Taniska, berkata, bukankah itu semua karena kakek, tidak peduli di mana, satu langkah salah dan kita akan satu ke dalam orang-orang yang ditipu olehmu. Orang yang paling dirugikan adalah dunia ini mungkin aku. Taniska memutar matanya ke arah Tony, lalu mengabaikannya. Manajer Wang melihat senior abadi keluar, dia datang dan menyambutnya, menyajikan teh dan hidangan, memperlakukannya dengan sikap antusias. Taniska juga tidak sopan, dan duduk bersama Tony dengan sombong, mengobrol dengan manajer Wang. Manajer Wang berkata, senior abadi, tahukah Anda, tadi malam sesuatu yang serius terjadi di luar tembok Changhe. Taniska terkejut, apa yang terjadi? Manajer Wang berkata, saya tidak yakin tentang hal itu. Saya mendengar para pembudidaya benar yang berkumpul di sini bertemu dengan Falcon tadi malam di barat kota. Dua pihak bertempur dengan sengit. Orang-orang di barat kota mengatakan itu begitu kuat sehingga tembok kota bergetar. Taniska bertanya, Falcon dan Raites sudah mulai berkelahi. Manajer Wang mengangkat bahu, berkata, berita itu menyebar pagi ini, mungkin tidak akan palsu. Kemudian dengan nada prihatin dia berkata, abadi senior, orang benar adalah pembudidaya, dan Falcon biasanya tidak akan membuat kami marah pada kami orang normal. Tapi kultivasi Anda dalam, jika seseorang meminta Anda untuk membantu menghukum Falcon, Anda harus hati-hati. Tony tidak bisa membantu tetapi memuntahkan teh. Taniska memelototi Tony. Tony memaksakan dirinya untuk menahan tawa. Melihat tampang cemas datang dari manajer Wang, dia mencoba mempertahankan nada normalnya dan berkata, Manajer Wang, aku baik-baik saja. Hanya, tersedak ketika minum, tersedak. Isi Billows Hill adalah 7.000 mil ke laut, tempat timur terjauh di dunia. Di luar itu adalah lautan yang tak berujung. Tempat terpencil seperti itu tidak memiliki habitat manusia. Tanpa diduga beberapa hari setelah Shodanon dan yang lainnya pergi ke Gunung Kongsang, pembudidaya Falcon tiba-tiba bangkit di setiap tempat. Hanya dalam beberapa hari lusinan faksi tersingkir oleh Falcon. Itu mengejutkan dunia secara instan. Falcon bangkit kembali setelah 800 tahun dengan momentum besar. Di dalam orang benar, Jadeon, Skysong, Dupa dan faksi lainnya segera mengadakan pertemuan. Tepat pada saat itu, berita yang dikirim ke Inchense bahwa sejumlah besar Falcon sedang berkumpul di East Billows Hill yang terpencil. Apa yang mereka rencanakan? Dengan kebenaran di atas segalanya, orang-orang dari sisi baik marah. Segera, dengan 3 faksi utama sebagai pemimpin, mereka mengirim murid-murid elit mereka, dengan pemimpin para penatua yang sangat terlatih, mereka berangkat ke Bukit Billows Seas. Dalam perjalanan mereka, banyak pembudidaya benar bergabung di dalamnya, berniat untuk membersihkan para bidat, menciptakan kedamaian bagi yang hidup. Shodanon mengetahui apa yang terjadi dari orang-orang di jalan. Darah mendidih di dadanya, keputusannya pergi ke Laut Timur menjadi lebih stabil. Di lokasi timur terjauh ini, perjalanannya juga sangat panjang. Falcon memilih tempat ini mungkin mereka tahu Central Plain adalah tempat sumber daya yang kaya, tetapi juga akar dari 3 faksi utama, itu sebabnya mereka akan datang ke pulau terpencil ini. Namun, mereka tidak mengharapkan sisi baik yang berkembang, dengan orang-orang benar di atas segalanya, akan segera datang meskipun itu sangat jauh. Dalam perjalanannya, Shodanon sedang terburu-buru, di samping beristirahat, ia menghabiskan seluruh waktunya dengan menaiki tongkat api. Setelah sekitar 2 hari, dia akhirnya keluar di laut. Pada awalnya dia masih bisa melihat beberapa pulau, setelah 10 hari perjalanan, dia hanya bisa melihat laut yang cerah dan langit biru yang cerah. Dia terbang siang dan malam tanpa henti. Biru jernih laut, jika bukan karena gelombang, itu hampir seperti batu permata yang jernih dan indah. Namun, masih belum ada tanda-tanda pulau. Shodanon tercengang di udara, angin dingin dari laut menghantam wajahnya, tetapi hatinya gelisah. Sekarang, dia sudah berada di laut selama 10 hari. Kali ini dia belum menemukan pulau untuk beristirahat selama 1 hari dan 2 malam. Dia tidak percaya dia tersesat di laut yang tak berujung ini. Tetapi selama beberapa hari terakhir, selain untuk tidur di luar dan makan hal-hal liar, tidak ada yang lain. Kemampuan terbangnya sangat meningkat. Tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya menatap langit, yang lebih rendah untuk melihat laut biru. Dia tersenyum pahit. Ketika dia kehabisan ide,
Xiao Danon tiba-tiba mendengar seekor burung menangis di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat burung camar putih, terbang di atas laut. Pikiran Xiao Danon berpikir, ketika dia meninggalkan pantai, dia melihat banyak burung camar, tetapi ketika dia terbang jauh, burung camar tidak bisa sampai di sini. Sekarang di kedalaman laut, dia bisa melihat burung camar, itu berarti sebuah pulau di dekatnya. Memikirkan itu, Xiao Danon sangat bersemangat. Tanpa ragu, dia terbang ke arah burung camar. Laut yang tak berujung terletak di cakrawala, warna langit dan laut persis sama, seperti puisi dan gambar. Terbang antara langit dan bumi, ada perasaan abadi, seperti tubuh yang digabungkan dengan alam menjadi satu. Dia terbang setengah jam lagi, sebuah pulau kecil muncul di depannya. Melihatnya dari langit, keseluruhan pulau ditutupi dengan tanaman hijau. Air laut di dekat pulau itu jernih, seperti batu giok biru kristal. Xiao Danon telah terbang lama, tubuhnya lelah. Dia mendarat dengan tongkat api dan beristirahat di pulau itu untuk sementara waktu. Ketika akhirnya menginjakkan kakinya di tanah, Xiao Danon melihat sekeliling dan menemukan pemandangannya jauh berbeda dan jelas daripada ketika dia melihat dari udara. Air jernih tercuci di pantai pasir putih murni. Gelombang demi gelombang. Di dekat pantai, ada jenis pohon yang tidak dimiliki Central Plain. Batang tinggi, tidak ada cabang samping, lurus ke langit. Di puncak pohon ada daun besar, di bawah daun, ada buah-buahan yang seukuran kepala anak. Lebih dalam ke pulau, di samping pohon-pohon tinggi, semak-semak pendek juga tumbuh subur. Hutannya tebal dan tidak ada jalan setapak. Sepertinya tidak ada yang pernah berjalan di sini selama ribuan tahun. Di atas kepala, burung-burung camar menangis melingkar. Angin segar dan sejuk datang dari laut. Xiao Danon menarik napas dalam-dalam. Di tempat yang sepi ini, kelelahan mulai menghampirinya. Dia melihat sekeliling, melihat tidak ada yang aneh, dia menemukan tempat yang bersih, berbaring dan tertidur. Tidur ini cukup manis. Pulau itu sunyi, kecuali ombak dan angin, tidak ada gerakan. Dan tentu saja tidak ada yang akan mengganggunya. Xiao Danon tidur sampai senja, lalu bangun. Xiao Danon berdiri dan menggeliat, dengan cepat berjalan ke pantai pasir. Menatap jauh melihat pemandangan senja, itu sangat berbeda dari pagi. Matahari terbenam merah seperti darah, di barat cakrawala, menyinari awan dan merah laut. Awan menyala dalam berbagai bentuk dan penampilan. Angin bertiup dari laut, Xiao Danon membuka tangannya, mengambil napas dalam-dalam. Perasaan santai memenuhi tubuhnya. Di tempat yang seperti surga, seluruh tubuhnya santai. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir, jika dia bisa tinggal bersama Linger Siji di tempat yang damai setiap hari, menonton matahari terbenam yang indah, hidupnya tidak akan menyesal. Memikirkan Hidi, hati Xiao Danon sangat bersemangat. Sejak dia meninggalkan gunung, sudah sebulan. Sejak dia memasuki Jadeon, dia tidak pernah terpisah dari Siji untuk waktu yang lama. Sekarang di pulau yang tenang ini, berpikir bahwa Sijinya bisa berada di sebuah pulau di dekat sini, kegembiraan muncul dalam hati Xiao Danon dan tidak bisa tenang. Berdiri di sana untuk waktu yang lama, perasaannya yang berfluktuasi akhirnya tenang. Dia mendengar geraman dari perutnya. Xiao Danon tersenyum pahit. Sejak periode dia terjebak di Gua Blood Drop Mountain Kongsang, dia tampak mudah lapar. Tapi tidak apa-apa, dia masih punya cukup makanan, hanya airnya tidak banyak yang tersisa. Xiao Danon melihat sekeliling, lalu matanya mendarat pada buah-buahan di pohon-pohon yang tinggi. Dia bangkit dan mengambil beberapa dari mereka. Dia tidak menyangka cangkang buahnya sangat keras. Xiao Danon akhirnya meremukkan cangkangnya setelah banyak hits di atas batu, jus putih keluar. Xiao Danon dengan cepat minum semua. Meskipun agak pahit, tapi rasanya manis. Itu bagus. Dengan kelezatan alami ini, Xiao Danon memiliki makanan yang memuaskan. Melihat langit gelap, ia berencana melanjutkan perjalanan besok. Langit semakin gelap, angin dari laut meniupnya juga semakin dingin. Xiao Danon mengerutkan kening, berjalan menuju hutan, tetapi ragu-ragu sejenak, dia tidak masuk. Dia menemukan tempat di dekatnya untuk menghindari angin dan berbaring dan beristirahat. Sudah tidur sepanjang sore, Xiao Danon tidak bisa tidur. Dia berguling-guling, pikirannya tidak bisa membantu tetapi mengingat kata-kata Wan Ren Wang hari itu di warung teh. Dia mengambil tongkat api dari pinggangnya. Memantulkan cahaya dari bintang-bintang, pada tongkat api hitam, lampu hijau hantu bersinar. Terutama darah seperti pembuluh darah merah, mereka tampak hidup kembali,
mereka sepertinya memiliki darah segar yang mengalir di dalamnya. Apakah itu? Seperti kata Wan Renwang, darahku. Xiao Danon menggumamkannya di dalam hatinya, perasaan yang berbeda bercampur menjadi satu. Dia bisa mengingat dengan jelas hari itu di lembah kuno, ketika orb sinister menyedot sejumlah besar darah dari telapak tangannya. Xiao Danon menggigil, menggelengkan kepalanya keras, tidak mau mengingat masa lalu. Hanya saja, esper itu masih jelas di depannya, bahkan dingin yang unik itu masih akrab mengalir di tubuhnya, seperti itu adalah bagian dari tubuhnya. Hari itu, meskipun ia dengan bermartabat mengucapkan kata-kata itu kepada Wan Renwang, tetapi ketika sampai pada dirinya, itu masih terasa tidak enak. Lagi pula, butuh murid yang tumbuh dalam faksi terkenal seperti dia untuk menerima espernya adalah artefak jahat Velkin, itu tidak mudah dilakukan. Memikirkan hal itu, dia melihat tongkat api lagi, melihat urat yang jernih, dia tidak bisa tidak berpikir, esper ini, berapa banyak jiwa yang diperlukan. Dalam darah ini, mungkin banyak hantu bersembunyi di dalamnya. Dia bergidik, tapi dia tiba-tiba teringat, jika apa yang dikatakan Wan Renwang itu benar, maka, regenesis pedang kuno, di puncak Jadeon di Bukit Jadeon, Hollow Montop, lalu apa? Kebenaran dunia, kejahatan, apakah itu seperti yang diajarkan oleh Tuan dan Sikyong padanya, selalu ada di sana, tidak pernah berubah. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, sebuah pemikiran yang belum pernah dimilikinya sebelumnya, siapa yang mengatakan bahwa kita benar pasti benar. Memikirkan hal itu, Xiao Danon tiba-tiba melompat, menutup matanya dan membentak. Dia menjentikkan wajahnya, berteriak, "Bajingan, sial, bagaimana kau bisa punya ide pengkhianatan seperti itu?" Chapter 60. Setelah menjentikkan wajahnya, Xiao Danon berdiri di sana, sedikit kehabisan nafas. Setelah beberapa lama, emosinya mereda, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, berkata pada dirinya sendiri, Xiao Danon, berapa peringkat Anda, hanya seorang murid Jadeon, Anda berani meragukan kebenaran leluhur, sungguh tidak ketahuilah keterbatasanmu. Jadeon sudah seperti ini selama 2000 tahun, dunia mengagumi mereka, tentu saja mereka benar, di mana kau bisa meragukannya. Setelah memikirkan hal itu, pikirannya rileks. Meskipun itu menghibur diri, itu sangat efektif. Tidak lagi memikirkan pertanyaan ini, dia dengan tenang berbohong. Sebelum dia bisa membuat dirinya nyaman, tiba-tiba peluit tajam di udara memecahkan suara ombak dan angin yang awalnya tenang di pulau itu. Xiao Danon segera melompat, mengangkat kepalanya, dia melihat di langit malam, seberkas cahaya putih seperti meteor, melesat melintasi langit. Di belakangnya, beberapa sinar cahaya mengikuti, merah, kuning dan putih. Xiao Danon menyadari bahwa mereka adalah pembudidaya yang bertarung di langit. Orang di depan jelas-jelas melarikan diri sementara orang-orang dari belakang mengejar. Di tempat terpencil ini, seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Sekarang ada orang yang bertarung, itu pasti pertarungan antara orang benar dan Velkin. Xiao Danon telah mencari di Laut Timur selama beberapa hari. Dia sedang terburu-buru, sekarang melihat satu sisi pasti dari benar, dia tidak ragu-ragu. Dia menunjuk, tongkat api naik ke udara, menyerbu ke langit. Xiao Danon mengendarai tongkat api, membuat terdengar di bawah warna malam, dengan cepat dibebankan ke langit. Tetapi orang-orang di langit tampaknya tidak menyadari bahwa mungkin ada orang di pulau itu. Orang yang melarikan diri mengira itu adalah penyergapan, dan orang yang mengejar juga mengira itu adalah jebakan. Kedua belah pihak berteriak, cahaya putih di depan berbalik, dan cahaya merah, kuning dan putih dari belakang juga berbalik dan menyerang Xiao Danon. Xiao Danon terkejut, dan jatuh ke dalam situasi di mana dia menghadapi musuh dari depan dan belakang. Tapi kecepatan esper itu cepat, tidak ada waktu baginya untuk menjelaskan. Dia berhenti dan jatuh seperti batu. Keempat orang di langit terampil dan memiliki reaksi cepat, dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Esper mereka berhenti, lalu mengikuti ke bawah, seperti penyengat di punggung, tidak membiarkan mangsanya melarikan diri. Tapi sepertinya kedua belah pihak agak bingung karena mereka menemukan sisi yang berlawanan juga muncul berusaha membunuh pengunjung yang tidak disukai ini. Hanya Xiao Danon yang malang yang menjadi orang yang dirugikan. Dia dikejar oleh 4 esper, satu kesalahan dapat menyebabkan tubuhnya berubah menjadi ribuan penusukan. Mendengar suara angin dari belakang semakin dekat, Xiao Danon mengertakkan giginya, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia membalik, melihat 4 sinar cahaya tiba seperti pencahayaan,
dia berteriak, tongkat api menyala dengan lampu hijau, menghalangi pukulan ini untuknya. Bang, suara keras terdengar di atas laut yang tenang. Keempat lampu itu terkejut kembali. Shodanon dan tongkat api jatuh ke air dari langit. Splash, air terciprat sangat tinggi. Riak besar muncul di permukaan air. Keempat orang di langit, pelarian tidak melarikan diri, pengejaran tidak mengejar, mereka hanya tinggal di sana, merasakan ada sesuatu yang aneh. Setelah beberapa saat, seseorang perlahan melayang ke permukaan air, dengan tangan dan kaki terentang, tampaknya tidak sadar. Keempat orang di langit memutuskan, pada saat yang sama saling menyadari. Mereka semakin dekat ke permukaan, di bawah cahaya bintang, mereka bisa melihat wajah orang itu di air. Xiao Fan, dua teriakan, datang dari kedua sisi. Berendam dalam air laut yang membeku, perasaan ini membuat Shodanon berpikir dia masih berada di laut tanpa hati di bawah Kongsang Mountain Forsaken Abyss, masih di bawah tanah. Hanya saja, mengapa langit memiliki bintang yang cerah? Dia menggelengkan kepalanya dan sadar kembali. Dia menemukan dirinya berbaring di pantai. Di jauh di pantai pasir, 4 orang berdiri di sana. Satu sisi adalah seorang gadis berpakaian hijau. Sisi lain adalah satu perempuan dan 2 laki-laki, berdasarkan pakaian mereka dari Jadeon. Shodanon memandang ke arah gadis dan 2 pria itu. Kedua pria itu akrab, mereka adalah Da Sikyong Savion dan Sikyong Amandela ke-6. Dan gadis berbaju merah, wajahnya begitu akrab. Seketika darahnya mendidih, pikirannya berdering, tanpa pikir panjang, hanya menatapnya, berteriak, "Siji." Gadis berbaju merah itu mendengar suara itu dan berbalik tersenyum. Pulau yang sepi, warna kesedihan malam hari tampak cerah, "Bocah bau, aku tahu kau tidak akan mati dengan mudah." Kata apa yang bisa menggambarkan kegembiraan seperti itu? Shodanon memiliki ribuan kata dalam benaknya, pikiran yang tak ada habisnya, banyak kepahitan. Pikiran tentang hari-hari terakhir selama masa sulit mengalir ke otaknya. Melihat wanita cantik yang tersenyum manis, hatinya masam, air mata menetes. "Siji, Siji, Siji." Hatinya telah menyebutkan kata ini untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia tiba-tiba muncul di hadapannya, dia tidak bisa melihat apapun. Sampai, sebuah teriakan marah mengeluarkan, "Shodanon, kau bahkan tidak menatapku." Shodanon terkejut. Bukan hanya dia, Hidi dan yang lainnya juga terkejut. Shodanon berbalik dan kejutan ini tidak mudah. Cahaya bulan, cahaya bintang, dengan dingin menyinari pantai pasir pulau yang sunyi ini. Seorang gadis berpakaian hijau berair, dengan amarah di wajahnya, matanya yang berair cerah menatap Shodanon dengan kejam. "Bukankah itu Bilu?" Shodanon gugup ketika menghadapnya. Lidahnya diikat, bergumam, "Kenapa kamu di sini?" Bilu memelototinya, tidak menjawab. Matanya menatap wajah Hidi, melihat bahwa dia cantik dan menawan, api menyala di hatinya. Pertengahan malam itu, Bilu pergi dengan wanita berpakaian hitam di Changhe, Haiyun Luo. Dia bertemu ayahnya di luar kota, kemudian mengikuti ayahnya ke isi Billows Hill dan bergabung dengan orang lain, bersiap untuk melakukan sesuatu yang penting di Billows Hill. Para kultivator yang saleh juga tiba pada saat yang sama. Kedua belah pihak telah saling berhadapan selama beberapa hari. Menghitung hari-hari, Bilu memperkirakan Shodanon sudah tiba. Setelah pengalaman hampir mati bersama di bawah gua Forsaken Abyss Blood Drop Cave, juga bertemu satu sama lain dalam perjalanan sesudahnya, Bilu sudah memiliki perasaan aneh terhadap murid Jadeon yang normal ini. Hari ini, dia tidak tahan lagi, dia hanya ingin melihat Shodanon lagi. Jadi dia menyelinap keluar, menemukan di mana Jadeon tinggal, tetapi dia tidak menemukan Shodanon dan ditemukan oleh Hidi dan yang lainnya. Sebenarnya Shodanon seharusnya sudah tiba di Bukit Billows. Tapi tidak ada yang bisa berharap Shodanon tersesat di Laut Timur, tertunda selama beberapa hari sementara Bilu lebih awal beberapa hari. Malam ini dia menemukan Shodanon diharapkan di pulau ini, Bilu sangat senang, dan dia merasa sedikit menyesal setelah dia secara tidak sengaja menyakitinya. Tetapi ketika Shodanon terbangun, sebelum dia bisa memeriksa apakah dia terluka, dia melihat bahwa bocah nakal itu terpesona oleh Sijinya, dengan tampilan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Kemarahan Bilu naik, tidak ada lagi maaf, dia hanya ingin meraih bocah itu dan memukulinya. Shodanon memandangi wajah Bilu yang marah, lalu menoleh ke Sijinya, mendapati Hidi dan kedua mata Sikyong itu terbuka lebar, mereka semua bingung. Dia ada di tengah, dia ingin menjelaskan kepada Sikyong Jinya,
tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik ke Bilu, melihat mata tajam gadis Velkin itu, hatinya gelisah, lalu sesuatu naik ke dadanya. Dia muntah seteguk darah. Ah! Hidi dan Bilu menjerit. Shodanon tidak ada yang serius. Dia dihantam oleh serangan gabungan 4 orang, meskipun dia memiliki perlindungan mantra dan api untuk memblokir sebagian besar kekuatan, Savion dan budidaya lainnya semuanya lebih tinggi daripada Shodanon. Meskipun mereka menemukan sesuatu yang aneh dan menahan, kekuatan besar masih memukulnya. Untungnya di bawah adalah laut, jika itu adalah tanah yang keras, itu benar-benar membuat Shodanon menderita. Dada Shodanon sudah diisi, sekarang dioleh situasi yang memalukan, darahnya naik, dan dia memuntahkan seteguk darah. Itu hanya darah yang luar biasa, meskipun berlebihan, itu bukan masalah serius. Tapi bagaimana Hidi dan yang lainnya tahu tentang itu? Dia adalah teman dekat dengan Xiao Sidi ini sejak muda. Karena khawatir, dia segera berlari ke arahnya. Tapi begitu dia bergerak, gadis Velkin juga berlari ke arahnya dengan cemas di wajahnya. Hidi adalah seorang gadis sehingga dia tahu apa itu dan berhenti, tetapi Savion dan Amandla berpikir bahwa sesat Velkin berusaha untuk menyakiti Xiao Sidi ketika dia terluka. Savion berteriak, pedang 10 macan-nya membesar dan menyerang Bilu. Bilu mengkhawatirkan Shodanon, tetapi dihalangi oleh lelaki besar itu. Dia marah, namun kekuatan pedang itu tidak bisa meremehkan. Dia memutar dan berubah menjadi sosok hijau. Hanya dalam sekejap dia melewati cahaya Ten Tigers. Sebelum dia membuat satu halaman bahkan jauh, cahaya putih melintas di depannya. Esper bentuk kubus aneh terbang ke arahnya. Bilu tidak bisa melihatnya dengan jelas sehingga dia tidak menerima pukulan itu, tetapi menghentikan tubuhnya. Tangan kanannya melambai tertiup angin, bunga putih murni muncul di antara jari-jarinya. Itu adalah Espernya, bunga yang membesarkan hati. The Hair Tending Flower mengikuti jari Bilu, naik ke udara dan memblokir benda aneh itu. Bilu bisa melihat dengan jelas apa itu, perasaannya bercampur dengan amarah dan tawa. Itu adalah sebuah kubus dengan 6 wajah, masing-masing memiliki titik sebagai angka, itu adalah dadu. Dia tidak bisa membayangkan bisa ada Esper yang menyimpang, itu jarang terjadi. Cahaya putih Hair Tending Flower memaksa dadu Amandla 1 yard ke belakang. Tampaknya budidaya Amandla tidak cukup dibandingkan dengan budidaya Bilu. Meskipun budidaya Amandla tidak sebagus Savion, dia jauh lebih pintar. Melihat kultivasinya tidak cukup, dia memanggil 2 dadu lain untuk mengganggunya. 3 dadu terbang dari atas, dari bawah, lingkaran, kiri dan kanan, meskipun tidak bisa menyerang ke daerah Hair Tending Flower, Bilu juga tidak bisa melewatinya, dan ditunda beberapa saat. Savion sudah bergegas ke arahnya dari belakang. Bilu telah bertarung melawan Savion, dia tahu bahwa kultivasi orang itu cukup dalam. Jika perlu melawannya sendiri, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ditambah pria sembunyi-sembunyi di depannya, dan Linger Siji, yang disebutkan Shodanon, dia tahu malam ini dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dia menatap Shodanon, mengutuk dalam hatinya, bocah busuk. Savion bergegas ke arahnya, bidat yang bertarung melawan Amandla tiba-tiba terbang mundur. Bunga di tangannya berubah menjadi ribuan bunga, menutupi langit. Dia terkejut dan segera mengalihkan fokusnya ke pertahanan. Tapi itu hanya trik Bilu, dalam ribuan bunga, sosok hijau Bilu naik ke langit dan terbang menjauh. Savion hendak mengejar, Amandla dan Hidi memanggil, Dasi Kyong, tidak perlu mengejar. Savion menyadari, mengambil pedangnya, dan bersama-sama dengan yang lain, mereka berlari ke Shodanon. Isi Billows Hill, pegunungan di pulau itu luar biasa dan berbahaya, mengambil area yang luas. Dalam perbandingan ukuran, itu adalah nomor 1 di antara pulau-pulau di Laut Timur. Tapi tempat ini sangat jauh, tidak ada tanda-tanda habitat manusia, jadi dalam reputasi, tidak cocok untuk 2 gunung terkenal di Laut Timur, Gunung Penglai dan Pulau Yama. Tapi kali ini di Billows Hill, itu yang paling ramai. Selama beberapa hari, Velkin tampak mencari sesuatu di antara pegunungan. Meskipun kisaran gunungnya besar, tetapi kecepatan terbang para pembudidaya sangat cepat, seringkali saling berhadapan. Kedua belah pihak memiliki kebencian yang kuat, satu sama lain, selalu menggunakan esper mereka untuk menghancurkan satu sama lain begitu mereka bersatu siapa itu, menciptakan poni mengejutkan langit. Kemudian sekutu mereka akan datang membantu, dan mengubahnya menjadi geng. Tak terhitung esper yang menyilaukan atau jahat terbang di langit Billows Hill.
Selama beberapa hari, kedua belah pihak memiliki banyak korban. Tak terhitung gunung dan bukit kecil hancur. Malam itu setelah dia bersatu kembali dengan Hidi dan yang lainnya, di bawah pimpinan mereka, Shodanon akhirnya menemukan Bukit Billows, dan juga melihat tuannya Tian Bolis dan Xiniang Surin. Kali ini Velkin berkuasa dalam momentum yang sengit. Tidak hanya kejahatan lama yang tersembunyi telah muncul kembali, tetapi juga banyak wajah baru, dan kultivasi mereka tidak rendah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Velkin telah merencanakan ini selama beberapa tahun terakhir. Musuh cukup kuat, dan orang benar tidak menunda. Setelah kepala Jadeon Master Doyal Sen berdiskusi dengan Sky Song dan Dupa, mereka mengirim Dragon Head Peak, Sun Rise Peak, Bamboo Peak, dan murid elit Bamboo Head, dengan Master Fasep Chalo dari Dragon Head Peak dan Tian Bolis dari Bamboo Peak, dan asistennya dari beberapa penatua. Mereka memimpin lusinan murid Jadeon untuk bergabung dengan kekuatan Sky Song dan Dupa, ditambah para pembudidaya benar lainnya, bersama-sama mereka tiba di Bukit Billows. Ketika Tian Bolis melihat Shodanon, dia pertama kali terkejut, meskipun dia senang, dia memegangnya. Tetapi Xiniang Surinnya tidak terlalu peduli tentang hal itu, senyum memenuhi wajahnya, dia menarik Shodanon ke sisinya dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Shodanon memaksa dirinya untuk menahan air mata ketika dia melihat Xiniangnya, dan menyimpulkan apa yang terjadi. Tapi dia masih khawatir tentang identitas Bilu, jadi dia tidak menyebutkan tentang Bilu dan Gua Blood Drop, hanya mengatakan dia terjebak di dalam gunung selama beberapa hari, lalu untungnya dia menemukan jalan rahasia untuk melarikan diri. Semua orang berseru ketika mereka mendengar kisah bagaimana dia melarikan diri dari kematian. Di antara murid-murid Bamboo Peak, Savion, Hedasi, Amandela dan Hidi datang ke Billows. Menurut mereka, Shodanon menemukan 8 orang di Gua Taring, Fazan dan Fasan dari Sky Song, dan Li Su dan Yanon dari Dupa baik-baik saja. Kevin dan Isa juga keluar dari bahaya. Yang paling berisiko adalah Anan yang jatuh ke Forsaken Abyss dengan Shodanon. Dia diracuni oleh mata merah Yasuo, dan terluka oleh roh-roh bawah dan roh pohon, kemudian hanyut oleh gelombang besar yang disebabkan oleh iblis kuno Abyssal Viper. Dia jatuh, pingsan di bawah Forsaken Abyss. Tetapi dengan aura pelindung Aeolian Firmus, Kevin dan yang lainnya dapat menemukan Anan yang dikelilingi oleh banyak roh jahat di bawah Forsaken Abyss, dan menyelamatkannya dari Aula Yama. Pada saat itu Anan bangun dan memberitahu mereka bahwa Shodanon masih hidup di bawah Forsaken Abyss. Tetapi mereka telah mencari selama beberapa hari dan masih belum menemukan petunjuk. Anan masih memiliki racun di tubuhnya, luka belum pulih, tetapi dia masih bersikeras untuk menemukan Shodanon. Setelah beberapa hari, tubuhnya tidak bisa berjalan lagi. Mereka menyerah mencari meskipun keberatannya kuat, dan membawa Anan kembali ke Gunung Jadeon. Kali ini Jadeon datang ke timur, semua orang yang Shodanon tahu, di samping Isa, telah datang. Hidi terkikik, jika Anan Luciji tahu kamu masih hidup, dia pasti benar-benar bahagia. Tahukah kamu, ketika dia tidak bisa menemukanmu hari itu di bawah Forsaken Abyss, betapa cemas wajahnya. Shodanon kaget, wajah Anan muncul di benaknya. Dia ingat dia telah mencoba menyelamatkannya berkali-kali di bawah Forsaken Abyss, dia bersyukur, Luciji melakukannya untuk hubungan faksi yang sama, tentu saja, kemudian dia berhenti, memikirkan sesuatu. Dia bertanya kepada Hidi, Siji, kamu tidak ada di sana, bagaimana kamu tahu Luciji cemas? Hidi menjulurkan lidahnya, membuat wajah, tersenyum, aku mendengar itu dari Kevin Sikiong. Shodanon kaget, melihat senyum indah Linger Siji, hatinya yang membara yang dimulai ketika dia melihatnya, telah mendingin. Keesokan harinya, konflik muncul lagi antara yang baik dan yang jahat. Pada konflik itu, para beku Sky Song menghela nafas ketika mereka melihat pohon-pohon dan kehidupan liar dihancurkan, mereka membaca sutra setelah kehidupan. Setelah selesai, mereka menggumamkan, Amitabha, lalu melambaikan jari-jari mereka. Esper mengeluarkan serangan yang mengejutkan langit, Velkin melarikan diri dari itu, kemudian ledakan besar, setelah itu, bukit kecil lainnya dihancurkan, lebih banyak nyawa hancur, mereka membacakan kehidupan sutra sesudah kehidupan lagi. Pencuri kepala botak bodoh, aku berani kamu untuk tutup mulut dan datang berkelahi. Bergumam semua mantra bodoh sepanjang hari, aku akan diganggu sampai mati jika aku tidak dikutuk sampai mati. Amitabha, donor sinis, kamu dibebani dengan dosa berat, jika kamu tidak kembali sekarang, kamu akan jatuh ke Avicii. Pos, pencuri kepala botak
kau masih seorang biarawan. Terkutuklah aku langsung. Shou Danon merasa suara ini familiar. Dia melihat dan melihat itu adalah dialek sinis yang tampak aneh yang dia temui hari itu di Gua Gunung Taring Kongsang. Pada saat ini dia berdiri di depan Velkin, memaki seorang rahib Sky Song dengan marah. Bos Nian, Lin Feng, Liu Gao, dan wanita muda itu juga berdiri di antara Velkin. Shou Danon kagum bahwa mereka ada di sini, lalu tiba-tiba beberapa orang menggumamkan kata Buddha di belakangnya, Amitabha, salam Zhang Sidi. Shou Danon berbalik, itu Fazan dan Fasan dari kuil Sky Song. Di antara 8 orang di Gua Taring, 2 biarawan dari Sky Song selalu ramah padanya. Terutama Fazan, tampak memperlakukannya secara berbeda. Dari Hidi, Shou Danon tahu, meskipun Fazan membuat keputusan meninggalkan Forsaken Abyss meskipun Anan keberatan, kesedihan di wajah Fazan tidak pernah bisa palsu. Shou Danon bersyukur ketika mendengar itu. Sekarang dia melihat Fazan dan Fasan, dia segera memberi hormat, menyapa dua Sikyong. Fazan menatapnya dengan hati-hati, menghela nafas panjang, tersenyum, orang-orang kuno berkata, orang baik akan diberkati oleh surga. Sekarang saya percaya, Zhang Sidi dapat selamat dari bencana seperti itu, layak untuk ditakdirkan untuk beruntung. Fasan yang besar berdiri di belakang Sikyongnya Fazan, yang lebih pendek darinya, katanya dengan suaranya yang teredam, Zhang Sidi diberkati. Shou Danon bersyukur, terima kasih atas pemikiran dari dua Sikyong. Fazan tersenyum dan mengangguk, melihat pemandangan itu, Cektikel Dialektian sudah memulai pertempuran dengan seorang biarawan Sky Song. Dia menepuk pundaknya, berkata, mari kita mengobrol nanti ketika kita punya waktu. Shou Danon dengan cepat menjawab, iya. Fazan mengambil 2 langkah, lalu berbalik sambil tersenyum kepada Shou Danon, Zhang Sidi, kamu harus pergi menemui Anan Donor Lu dari faksi kamu, dia sangat mengkhawatirkanmu. Dengan tatapan misterius, dia tersenyum pada Fasan, lalu berjalan pergi. Shou Danon kaget, lalu berbalik menatap tinggi bambu Jadeon. Kali ini kepala tinggi bambu Master Sui Yue tidak datang. Para murid perempuan, dengan Dasiji Bako sebagai pemimpin mereka, mendengarkan perintah Master Fasep Chaelo dan Tian Bolis. Anan berdiri di antara mereka. Tidak melihat selama sebulan, Anan tampak semakin kurus, mungkin dibawa oleh luka-luka. Tapi tetap saja, Shou Danon bisa merasakan keindahan alami, keindahan tiada taraf dari wanita itu. Bahkan ketika dia menjadi kurus, dia seperti embun dingin pada bunga lili yang mekar, kesepian dan menyendiri, dengan anggun. Para murid perempuan dari Bambu Heid sebagian besar adalah wanita cantik, menarik banyak mata. Kecuali para beku tua kuil Sky Song, murid laki-laki dari Jadeon dan Incense sering mengintip ke arah mereka dan Anan menarik sebagian besar mata. Tapi saat itu Anan telah kembali ke kedinginannya yang asli, ketika matanya menyapu dan mendarat di Shou Danon, dia berhenti sejenak, lalu membuang muka tanpa emosi. Shou Danon merasakan sedikit kekecewaan di hatinya, tapi kemudian dia merasa sedikit senang. Dia sudah memiliki rasa takut terhadap keindahan es ini, sekarang dia mengabaikannya, dia merasa santai. Tidak lama kemudian, semua perhatiannya tertarik oleh tawa Hidi, dan tidak lagi bisa mengambilnya.